kamar cat hijau itu miskin tuh bener loh, terbukti itu cat yang gue pakai di kamar itu cat termurah di material. Lu tahu nggak masalah sebenarnya apa? Apa? Kreator itu nggak punya serikat. Oh ma. Wah. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Bertemu lagi dengan Malaka Podcast Season 2. Dan kali ini kita akan podcast bersama salah satu admin hati-hati di internet. Anjing. Gua nggak tahu yang mana. Gosip anjing. Itu gosip ya. Tapi gue salah nggak? Sebenarnya gue tahu siapa, cuman nggak pernah ketemu. Oke. Dia yang kenal. Ya. Ya. Mereka Jadi bukan associate, misterius. misterius. Bukan Ada Charlie-nya di lah, antara ada kalian. Charlie-nya. Charlie anjing. Pokoknya ya ya gitu. Cuman yang dekat Mardial lah. Oke. Jadi Yang kalau- dekat atau Apa? yang admin? Nah, Pinjam-pinjaman duit lah pokoknya. Udah deket banget ya. Pinjam-pinjaman duit. tapi kemarin ada terbukti bukan dia. Oh. Waktu itu kita bisa semacam nemu lah salah satu ini bukan dia ternyata gitu loh. Lu juga sempat curiga dia gitu. Karena dia tuh bukan dia ya. Pertama, gue pikir dia. Terus yang kedua, gue kan belum kenal dia. Dia kenal sama Om Dennis duluan kan. Iya. Terus gue tahu seberapa aneh Dennis Adiswara tuh gue tahu. Ini Dennis bohongin gue nih. Dennis nih jangan-jangan. Gue kira dia. Terus Dennis bilang, enggak, Mardial gitu. Mardial bilang, Tuduh-tuduhan. Dennis kayaknya dah. Berarti ya, nggak tahu dah. Pertanyaan ini tuh pernah diajuin ke Mardial di podcast lain. Terus Oke. jawaban dia bukan gua. Terus siapa gitu? Ada orang Jawa katanya. Dennis Jawa. Jawabannya ada orang Jawa. Ya gue nggak tahu dah. Sebenarnya itu jawaban ambigu aja. Lu cari aja nih pulau terpadat di dunia ini. Suku bangsa yang paling banyak membernya. Iya. Tapi kan itu di eranya jadi nuklir banget ya, hati-hati di internet. Kalau lu sampai Fenomenal masuk, lah, fenomenal banget hati-hati di internet. Dan gua kira ya awalnya di antara kalian berdua gitu tuh. Ternyata enggak ya. Clarify. Bahkan gue tadi sempet ngira tuh, oh bukan dia, bukan ini. Terus gue kenal kan si Iya. Easy kan, Iya. masih anjing Easy nih gitu. Karena kalau dia setiap beberapa detik itu konten naik, yang retweet duluan si anjing no. Iya. Lu nih anjing gue gitu. Ya udahlah, udah siapa aja lah bebas lah anjing. Jam tidurnya juga mirip gitu ya. Iya, jadi pokoknya kok bisa sama nih gitu. Tapi kenapa sekarang enggak aktif lagi akun itu? Padahal lagi seru-serunya ini. Kita WA Easy ya. Tapi menarik sih ya. Di inner circle-nya pun mereka Misteri saling ya. tuduh-tuduhan. Gua kira ini PR move sih, Dek. Mereka Iya. tahu sih sebenarnya. Tapi ya udah untuk ngelindungin temen gitu. Gue tahu sampai sekarang. Cuman dia gak pernah ketemu sama gue. Dia kayak gini loh tadi dia itu. Dia yang dia nggak mengizinkan Iya. gue bukan nggak pernah memberikan kesempatan untuk kenalan ini. Karena waktu itu tuh selama perjalanan hidup gue, lu tau kan yang jadi kehati-hati internet, bukan gue nggak mau bilang hati-hati internet KW, tapi kayak tipikal akun kehati-hati internet kan beranak Banyak, pinak iya. tuh. Epigonnya banyak. Terus kayak lagi ngumpul-ngumpul, tiba-tiba lu pernah gak sih kayak orang random gini, tiba-tiba ngasih gue profile Twitter gitu. Iya. Terus kayak gue, iya, oh ya kenal-kenal gitu. Oh gue baru sadar itu profile yang dia pegang, yang dia kontrol. Iya. Gue kayak, lah anjing lu gitu. Terus ada juga yang dulu tuh namanya guru desain apa, juga gitu tuh. Oh iya gue kenal lu. Oh lu suka DM-DM-an tau sama gue? Hah? DM-DM-an anjing? Lu siapa gitu kan? Oh gitu, jadi kayak kadang tuh gitu loh. Menarik ya. Minta di acknowledge gitu ya kayak. Iya, karena gue juga suka nge-DM dia gitu. Tapi gue baru tahu, oh wujud aslinya dia tuh gini. Tapi kalau dari 1 sampai 10, kalau admin hati-hati di internet itu ketahuan, kira-kira berapa skornya bakal ditusuk itu? Parah ya. Parah. Terlalu sensitif banget. Parah. Yang pasti yang pertama ngejar Laurentius Rando sih. Legend. Langsung nih. Kalau Izzy kan kelihatan mukanya kan. Oh, iya. Kelihatan itu tuh anjing konten paling tai sih itu. Ya, ngevlog yang pertama motivasi, lu masih jadi punchline, Pak. Lu taruh motivasi di tripod bangsat. Ini kamera kata dia. Anjing. Tapi itu era-era internet yang gokil sih. Jadi pengantar aja sekarang karena emang season 2 fokus kita pada kreator. Jadi sebagai penikmat YouTube ya, gue nonton YouTube dari yang namanya PNS nggak ada kerjaan ya kan. Bener gue tuh ngikutin semua yang kalian buat lah, semua hal gitu loh.
Udah gue nonton, oh orang ini. Jadi gue ngegambarinnya tuh kayak Samkok dulu tuh. Ada 3 kerajaan. Oke, para OG-nya. Iya, para OG-nya 3 kerajaan. Romance of Three Kingdom. Iya, Romance of Three Kingdom beneran Romance of Three Kingdom. Karena apa, pada akhirnya semuanya kalah. Iya. Bubar semua gitu. Ya menang malah keturunannya si Mayi, terus Jin bikin ya. dinasti Jin gitu kan. Jadi Romance of Three Kingdom ada yang kelompok orang-orang baik nih, kayak LDP. Asik. Oh, ya. Edo Arahnya ke situ, arahnya. gitu ya. Yang positif. Iya, ada yang grup-grup Arab, Bad Boy. Chandra, Skinny nih. Nah, satu nih yang paling menarik nih, yang isinya Easy, Eno Bening, Anjir. Miko, Miko bagus. Mamang Cashbot, Eno Bening ya. Pokoknya gitulah. Pokoknya antara satu-satu tutang. Terus waktu itu yang gue lihat mereka ingin melawan status quo. Oke. Menjadi counter culture. Menjadi Gitu. counter culture. Jadi dia berlebihan gak sih? Agak too much. Tapi gue salah gak? Gue salah gak tapi? Tapi Dia dia agak bicara ampe- sebagai fan kan? Iya, Dia bicara gua sebagai fans bro. sebagai fan. Anjing. Gua bikin konten pada saat itu ya gak pernah kepikiran, ini dia nih kita akan melawan status quo. Gua bikin apa ya? Kamu harus membayangkan kehidupan dia waktu dia jadi PNS itu. Iya, absen. Jendela dunianya tuh buka YouTube. Iya. Oh, mereka ini seumuran gua nih gitu kan. Masih bisa fun gitu kan. Tuh, dibentak-bentak eselon Iya, ya kan. gitu. Cari hiburan dari Cari Mamang hiburan. Cashbot. Bisa. Dan salah satunya kan kalian yang paling sering kayak gitu lah, nge-troll Iya, atau apa gitu, atau ngebahas sesuatu. Dan common enemy-nya ada tapi Iya. Laurentius Rando. Gak itu jahat banget. Itu dulu Pancing dulu. back sih sebenarnya. Iya, pancing Bukan back ya. common enemy. Bukan. Iya. Jadi pancing back itu kenapa? Karena dia terbesar atau karena Karena dia kita empuk tahu aja? dia nggak akan bisa bales. Itu sebenarnya. Kita tahu kapasitinya. Yang ngomong dia ya. Si Aji ya parah banget lu. Anjing dia kasih Iya, jawaban paling jujur jawaban ya. paling- Kalau gue malah beda karena menurut gue era drama pertama kali itu ya Oh, dia iya. pencetusnya. Iya, Kalau iya. gue itu. Jadi dulu kan konten kreator kan hidupnya kan nggak pernah ada drama menurut gue. Dulu tuh bener-bener fun, asik sendiri, ngontenin ini, ngontenin itu. Terus ada sebuah quote and quote drama itu pencetusnya dia. Bukan pencetus ya, maksudnya kayak yang hadir entah itu bagaimana desainnya atau nggak didesain tapi dia yang pertama Dia gitu. memulai. Iya, bukan memulai. Gue gak tahu ya mulainya gimana. Tapi ya. dia yang bikin besar gitu. Iya, maksudnya Gara-gara mail time ya. Iya, kalau yang nggak paling yang paling besar semua orang ngomongin. Maksudnya kayak kalau dulu kan orang nggak pernah kayak bikin konten drama tentang orang lain atau mengomentari perselisihan pertikaian orang lain. Nah, dia tuh yang pertama menurut gue di Indonesia yang emang secara sejarah hampir seluruh orang ngomentarin gitu. Iya. Ini kalau aduh gua nggak mau lah. Lu coba bahas pakai segi-segi apa sih? Apa yang dulu tuh dia pernah ngobrol gitu. Ini kalau scene rap di Noah itu tuh lu pernah tuh. Oh. Iya. Ya, bahasa gampangnya bener tadi gue bilang pancing back. Jadi kayak dia sendiri, dia mempermalukan dirinya sendiri. Jadi gampang buat kita expose, dan yang expose segitu banyaknya. Dia mau apa? Dia mau balesin semuanya gitu loh. Kayak waktu itu kayak gitu. Parahnya nih yang ngerosting Rando, di roasting juga sama Mamang Cashbot. Jadi Kurang wak. chaos banget itu. Chaos banget. Iya, gara-gara apa ya, kultur apa sih, komentari YouTubers. Iya. Itu lahir di Indonesia, mungkin salah satu sosok awalnya yang jadi bahan dia. Iya. Kalau di luar kan mungkin udah lebih lama ya, lebih dulu. Udah lama, gitu, udah lama. Udah Tapi banyak. dulu tuh kan sebenarnya Logan Paul sempat di posisi dia ya, tapi dia bisa Ya. twist. Logan Paul enggak. Enggak pernah. Setelah Rando baru Logan Paul. Oh. Setelah Rando. Berarti Logan Paul masih main Vine tahun itu. Iya. Masih belum bikin- yang hutan itu ya, Belum. Bahkan lebih OG dia. Lebih OG. Lebih OG, Lebih duluan dia drama-dramaan tuh. Logan Paul tuh yang utan-utan Jepang itu ya? Iya. Ya, sekarang udah jadi pemain Crypto Smackdown ya? dia. Crypto Enggak, pemain Smackdown sekarang. Pemain Smackdown. Juara United States Iya. Champion dia. Tapi kripto bener juga, ada juga. Sempet Oh, ada oke. kasus juga. Kasus juga sampai sekarang tuh. Itu belum recover ya kasus yang NFT juga. Apa sih namanya gue lupa itu. Zoo. Crypto Zoo. Iya, Crypto Zoo. koin-koin sampah gitu kan ya? Iya, scam. Ya, Iya, kripto-kriptoan. NFT Nih, nih. Bapak anti kripto Indonesia. Di sini jelaskan, Pak. Gue tuh nggak anti sebenarnya. Ya gue masuk, tapi Iya. gue tahu ini volatile kan. Iya. Ini high risk high return game, dan this game not for everyone gitu. Iya, iya. Cuman
gue selalu nolak untuk ngepromosiin emiten, ngepromosiin ya udah, kalau lu main di sini lu tahu resikonya gitu. Cuman ya itulah, nantilah kita bahas. Ngeri Pak, dunia industri paling gelap tuh industri finance lah. Gue juga stand gue sama kayak dia. Kripto tuh sampai sekarang gue juga ngikutin dan ada yang gue sampai beli juga ada gitu. Tapi yang nggak pernah sampai gue bilang instrumen investasi gitu. Enggak. Itu tempat cari duit yang bagus. Iya. Karena bisa 1.000 kali lipat, 2.000 kali lipat dalam instan. Cuman ya risknya sama besarnya gitu. Kalau lu bego jangan ke situ gitu. Itu aja sih. Nah problemnya adalah yang bego banyak ke situ. Dan problem laginya adalah orang bego gak pernah ngerasa dirinya bego kan. Aduh, ya Tidak udah mungkin sadar. Iya, nggak mungkin sadar dan Udah. Kruger lagi lah. beyond help kayaknya ya udah. Udahlah nggak sadar dikasih tahu ngeyel ya. Iya tapi gue seru loh. Gue main Twitter tuh sempat rehat gitu. Terus kripto naik tuh. Terus dia aktif banget tuh. Gua hajar-hajar Iya, seru satu-satu. banget gue liatin, anjir gila, rame banget. Gue jadi main lagi, jadi hobi lagi gue liat di Twitter. Gue pikir ya, karena kan sekarang kan for you page ya, Twitter gue pikir yang gede-gede aja gitu. Terus gue ke profile dia, luar biasa. Tapi itu tuh memang ini ya, ternyata bagian yang nggak terpisahkan dari kultur konten kreator ya kayak gitu tuh ternyata. Iya sih. Ngetrol Iya. orang. Iya, gitu. iya. Ya internet sih, kultur internet itu sendiri. Kalian masih ngerasain itu sport nggak? Mardial deh, yang baru-baru. Oh, dia Gua kira dia udah calm down gitu. Wah, Yang ini ya, yang masih melakukannya. jujur ya, dibanding lu tweet dia lebih ngeri. Menurut Iya, gue jelas sih. Bangsat. Tiba-tiba ada foto gorong-gorong. gua nggak ngerti lah apa aja dah. Gua ada tinggal ya Jen, oke Jen, siap Jen. Kadang aku ngeri juga sih lihatnya. Tweetnya ngeri banget Jen, suka Jen. Nyokap gue sering nelfon. Awas nanti kamu diculik. Sport sih. Tapi maksud gue gini, kalau lo mau nyebut itu sebagai sport, lo juga harus siap. Gue dari awal udah siap mau diapain. Pasang badan aja. Iya. Dihina sehina apapun bagi gue resiko gitu. Dan bagi gue jangan dilawan udah kalau kayak gitu. Tapi pernah ada yang sampai pukul-pukulan gak sih bang? Pengancaman aja sih, nggak sampai yang muncul bener-bener. Pengancaman Tapi ada yang paling pengancaman ini serem banget ya. Waktu itu gue sempet tinggal di daerah era 2017-an gitu sih. Oke. Gue pernah tinggal daerah-daerah Pejaten, ada akun anon gitu yang dia kayak tahu keberadaan gue. Gue habis lihat lu lewat di Pejaten. Wajir. Itu berarti pejaten yang Tapi itu beneran, itu intimidasi yang works. Gue langsung takut banget, gak berani keluar gitu. Padahal sepele sih masalahnya. Oke. Masalahnya apa? Ya jangan deh, nanti orangnya inget. Tunggu bentar. tapi tahu orangnya siapa. Tahu sih, tahu. Soalnya kalau kawasan Pejaten itu kan ada kantor. Jangan ke situ, mati kita nanti. Mereka berdua nih dari tadi ya, bukan bang ya. Buat bintang tamu bang, numpang doang bang. tapi itu lebih menakutkan dari batu nisan. Iya sih jelas, lebih serem lah. Iya, tapi masih fresh kalau yang ini kan masih fresh. Itu tuh gimana tuh ceritanya? Tadi udah sempat cerita tapi berhenti, kita mulai lagi gitu. Ini gue ngomong kayak gini pasti bisa diapa-apain lagi sih. Iya. Cuman nggak masalah kalau yang masalah batu nisan, gue anggap itu sebagai bentuk dari balas-balasan dalam bentuk ranah seni aja sih. Respons ya. Iya, gue menghargai itu seni. Gambar batu nisan atau batu nisan bener? Kayu nisan. Mati. Itu yang pas ini kan? Lu lihat belakangan ini gak sih? Iya. Timeline gue bikin lagu. Terus orangnya tersinggung di dalam lirik. Gue lagi perform, lagi kayak sesi talk show gitu, dia datang bawa kayu nisan, tulisannya nama gue. Nama Mardial. Tapi lu gimana? Gue pertama bilang dalam hati gue, kurang riset nih orang. Soalnya tulisannya namanya Mardial. Iya. Lagunya Mamang Cashbor. Iya. Oh iya. Kalau dia tulis Mamang Cashbor, gue akan tambah seneng. Gue bisa foto itu, makin kayak jadi pencapaian aja gitu buat si Mamang Cashbor sendiri. Iya. Tapi Dia langsung nempatin itu dalam konteks seni berarti kan? Iya bagus, emang berarti dia seniman sejati. Walaupun emang ada marahnya juga sih, Iya. maksudnya. Tapi bagi gue kalau di dalam konteks seni, ya begitu cara balas-balasan yang keren. Iya. Oke lah. Iya, dan di ranahnya dia, Iya. gitu. Oh berarti kalau bentukannya seperti itu lu malah jadi gue yang wawancara serius. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita seneng deh. Berarti lu lebih enak yang ngeliatnya kalau orang daripada yang ancam-ancaman kayak Iyalah, tadi itu. iyalah jelas. Tapi gue sukanya mereka berdua atau beberapa ya Easy gitu atau A2P itu, mereka nggak main fake account, nggak main anonim gitu. At least lu punya guts, lu punya nyali gitu untuk ngomong gitu. Tanggung jawab gitu. Dan kalaupun
misalnya gua apes-apes kena roasting mereka, gua akan sangat mengapresiasi itu. Ya beneran loh. Kayak Kalau pakai nama asli kan berarti sanggup nanggung konsekuensi. Gitu. betul. Gue tapi sering sih sampai sekarang habis ngeluarin hot text gitu misalnya di Twitter, gue tahu nih bakal hancur, langsung gue mute biar gue bisa tidur aja. Asli sih, asli. Setuju. Algoritmanya sekarang tuh tweet gak penting pun bahkan bisa meledak. Iya. Tweet gak penting, Kacau sih. gak penting-pentingnya tweet cuman bilang A, B, Iya. bisa rame anjir. Dan itu problem buat orang yang berkeluarga karena ada waktunya dia harus mencuci piring ya. Masih begitu tuh. Iya, dan itu nggak terelakkan loh. Maksudnya kayak Sudah betul di mute, Pak. udah betul. Betul. Itu bikin gue akhirnya berhenti nge-tweet gitu loh. Sampai sekarang ketagihan men. Karena tweet gue yang paling, lu pernah gak sih kayak pertandingan bola ada satu pemain Iya. jebelin banget, Nunes lah. Siapa sih yang suka Nunes gitu? Ya kan? Ntar ada yang komen. Ada. Maguire aman. Maguire deh. Anthony. Maguire lah, Iya. lebih inilah. Gue Lebih lebih aman. sering inilah ngatain dia lah juga lah gitu lah. Tapi ada aja gitu yang tiba-tiba tuh merasa tersinggung, merasa gua bagian dari ini nih dan lu ini nih gitu. Mau lu apa gitu kayak enggak Gue mau apa. anaknya Maguire banget nih, Bang. Iya gitu. Gue nggak mau apa. Lu pikir gue mau apa gitu loh? Dengan gue tweet kayak gini ekspektasi gue lu pikir apa gitu? Cuman nge-tweet aja. Tapi tiba-tiba bisa bakal rame. Itu kalau kita baru ngomongin bola pasti rame deh. Bahkan hal-hal sepele kayak mungkin hari ini lah nge-tweet apa makanan A nggak enak gitu. Nggak. Iya kan? Pisang nggak enak gitu. Rame pasti. Iya, Cuman iya. bilang pisang nggak enak gitu. Tapi tetap akan jadi sebuah diskursus yang menurut gue Nggak penting. nggak penting dan buang energi dan notifikasinya masuk mulu gitu. Tapi level gulungannya tuh dahsyat tuh. Misalnya ngomongin Iya. pisang, terkesimpulannya bisa ke itu tuh. Berarti Anda tidak menghargai budaya kuliner lokal. Gitu, Seru juga ya. Anda mulai menggeser value kultur buah-buahan yang ada di sekitar kita. Very nice. Ya kan kayak gitu. Iya. Kemana-mana dan bahkan sekarang udah biasa lebih parah. Tadi kan salah satu contoh di Hajen kan. Iya. Doxing, Iya. ancaman yang kayak gimana ya? Can we stay on the Twitter and keep it that way gitu loh. Iya. Nggak asik banget. Makanya Tapi jadi buat buat sebagian orang nggak bisa gitu. iya, sebagian orang nggak bisa sport. Dia Iya, nggak nggak ngapain bisa. sport. Dia nggak personal banget. Personal. Yang mau dipecahin kepalanya di jalan itu siapa? Dulu kan ada YouTuber di grup lain gue ngeliat dah itu Bukan, gua tembak pala lu di Gua jalan. tembak pala lu di jalan. Iya. Ada bos. Sedap. Ya Saya penonton sejati saya. Itu sampai jadi meme. Jadi Iya, format itu meme. Itu sampai jadi meme. Ya itulah kan drama pertamanya gitu loh. Iya. Akhirnya apapun bait yang keluar jadi obrolan, jadi jadi diskusi, jadi mainan orang banyak ya. orang banyak. Gak hanya itu apalagi ya. Banyak banget. Yeezy, iya kan. Oh itu beda orang tuh itu. Kemal. Gue podcast dengan Kemal masih kerasa nggak? Kadang kalau ngelihat nama mereka kerasa sih. Iya. Ada PTSD Iya, ya. PTSD bos. Kayak baru perang ini dia balik-balik. Oh gitu ya? Gue terakhir ketemu salaman aja sih biasa Iya, gitu. gue podcast dia juga kayak waktu Kemal yang bikin lagu lu sih sama Iya. gue gak ikut waktu itu. Gue di beda kota waktu itu sama mereka. Tapi waktu itu gue tenangin. Salah lu tau nggak? Salah lu tuh satu. Lu responnya pakai bikin lagu balas dengan karya jadi jijik kan. Harusnya lu ketawain aja gitu loh. Iya, Ya udah at least nggak lu bales gitu loh. Iya. Orang dikasih ini Pak, malah dikasih makan lagi kan Iya, makan lagi. Tapi kayak malu baik, maksudnya kayak terlepas apapun tuh orang yang sangat-sangat enak diajak ngobrol lah dan dia terbuka gitu. Tapi memang ada jenis-jenis orang kan yang dia lurus aja gitu cara mikirnya gitu. Ketika ada yang nyerang ya balesnya lurus gitu kan. Jadi nggak nyari jalan belok atau apa. Gitu. Iya. Tapi yang bikin lagu Ya, Yeezy karakter. yang waktu itu siapa? Lu Yang Bang? mana sih? Yang mana, Lagu yang mana? Yang Yeezy Banyak gue udah. Oh itu lu ya berarti? Yang mana sih? Yang rekamnya pakai motor mundur itu loh. Oh ya, itu Iya, easy gue anak-anak. Easy gue longgar. Ayo, gue ingat lagi. Easy Iya. gue udah siap bro. Iya, itu. Easy gue udah siap. Setiap dia nyebut Easy, DB-nya +1. Iya. Kreatif banget. Aku jadi penasaran Fer, ada presidennya nggak sih entah di luar atau di kreator Indonesia lain? Mereka kan pada satu sisi tuh troll banget gitu, tapi di sisi lain sangat serius untuk pekerjaan di bidangnya masing-masing gitu. Eno digital Strategis. ya strategis, punya klien banyak serius. Mardial produser musik yang highly respected Iya. di industri mainstream maupun side stream. Ada nggak sih entah di luar atau di sini yang modelnya begitu gitu? Dan berdampak nggak sih persona kalian di media sosial itu sama kerjaan kalian gitu?
kerjaan utama kalian? Karena ekstrim nih. Iya. Tahu ya, kalau gue sih enggak ya. Karena klien gue tuh ya mungkin kalian juga sadar gitu, klien gue beda generasi sama kita. Oh, Kayak boomer. gue kan udah X. boomer, umur 40 50, company head ini, head of itu. Jadi dia nggak ngikutin kultur apa yang terjadi di internet gitu. Kalau dia ngikutin menurut lu gimana? Gue salut. Bang, lu umur 50 nontonin gue agak aneh sih. Gue gituin sih, Bang, keren juga lu, culture juga lu jadi orang. So far sih belum ada ya, tapi anak buahnya tahu. Anak buahnya biasa tahu. Biasanya kalau datang ke kantor langsung ya kayak ya ini kan kayak tadi siapa namanya lu tuh? Ais. Si Ais gitu kan, nonton dari SMP ya, tahu gue lah gitu. Tapi ya kalau bos-bosnya sih nggak pernah ya, malah mereka yang minta. Biasanya kalau dari pengalaman gue, klien-klien gue tuh minta suapan dari gue lagi, what's going on, apa yang terjadi, ini ngomongin ini ada apa sih no gitu loh. Bahkan yang paling terbaru lu tau nggak, ini ada klien gue, dia tuh nggak tahu anime, dia kan orang suka bercandain itu kartun-kartun, ini literally bapak-bapak yang taunya anime itu kartun gitu. Jadi dia nggak tahu itu kok sekarang bunuh-bunuhan ya, kok sekarang ini ya gitu. Kan Doraemon nggak bunuh-bunuhan ya gitu. Jadi ya itu mereka malah taunya biasanya dari gua dan dari anak-anak buahnya gitu untuk spoon feeding dia apa informasi dan lain-lain. Jadi so far nggak ngaruh. Kalau klien yang seumuran atau biasanya cuma ngegodain doang gitu, kayak ini kabarnya gimana bang, udah kasih gitu kodenya lah gitu. Mardial mana bang, Izzy mana bang gitu. Sama-sama tahu gitu ya. Kayak udah gitu. Kalau lu Bang, lu kan menciptakan banyak persona nih. Mamang Cashboard-nya, Marlo Chopo ya, Denny Wallace. Keluar lagi nama itu aja. Gua tuh jujur, Klasik. gua nggak bohong, gua bilang, gua starstruck tadi. Anjing Mardial gua. Orang yang gua tonton 24 jam satu hari 20 jam nonton Mamang Cashboard lah gua. Satu-satunya musisi yang kamu punya merchandise-nya. Bukan musisi, public figure. Public figure. Yang gue beli merchandise. Marlo Chopo tuh nggak banyak orang tahu ya. Iya. Marlo Chopo Tahu dia. Gila, fans banget berarti ya. Gue ngefans banget sampai Gila. dia endorse skincare pun gue tahu. Anjing. Woi. Gue tiap ditanya konten kreator favorit lu Bang, Mamang Cashboard. Bangsat. Nah lu sendiri gimana nih? Karena kan industri musik tentu lebih dekat daripada Eno yang harus berurusan Iya, sama Boomer kan. Nyebrang gitu. Iya. Kalau gue untungnya pada akhirnya produk akhirnya selalu musik. Apa yang gue lakuin mau bentuk trollnya gimana, gue emang udah by design juga sih. Selalu pengen ngasih tahu sebenarnya gue low key flexing kalau gue punya skill musik. Selalu kayak gitu. Justru apa yang lu buat itu malah nunjang pekerjaan Iya. utama. Jadi kendaraannya gitu. Makanya kayak sebenarnya keywordnya Mamang Cashboard tuh gampang banget sih. Kayak gue bikin sesuatu yang sebenarnya skillful kelihat kayak main-main gitu. Dan yang akan ada dua persepsi nih. Orang yang gak ngerti musik pasti ngiranya wah ini orang lagi ngelawak lucu. Kocak ternyata bikin musik sereceh itu. Tapi orang yang ngerti atau orang produksi akan mikir kayaknya gue bisa hire nih orang gitu. Kalau kita bikin musik ada istilah reverb tuh kan. Dia nih yang kenalin ke gue istilah mengawang-ngawang gitu. Iya. Itu sebenarnya apa ya? Edukasi juga. Iya. Walaupun penyampaiannya nyebelin. Kita bikin tambah basah, kasih Asli lucu mengawang-awang banget aja, gitu. lucu banget. Konten-konten bikin membuat musik apa post rock gitu. Iya. apa indie folk gitu ya. Tapi lu masih pakai Ableton ya berarti? Masih pakai. Gue dulu. Kayaknya orang yang ngerti musik, ngerti produksian ada kesel-keselnya juga gak sih Bang? Lihatnya kayak anjing keren juga lagi cara jualannya. Iya, ada yang kesel juga, menurut gua udah mulai ditiru juga sih di era konten kreator yang durasinya makin nyempit ini. Iya. Banyak yang pakai formula itu dan udah jadi umum banget sih menurut gue sekarang. Kayak konten kreator yang sebenarnya dia musisi biasa aja, tapi dia langsung bikin persona khusus kayak untuk di Buat ngangkat Reels gitu ya. atau TikTok yang emang fun banget gitu. Dan biasanya bridgingnya ngelawak dulu gitu. Udah banyak banget. Udah kayak jadi format sih sekarang, lu udah gak bisa apa ya, sosoknya udah nggak ada. Hampir semua bisa milih cara itu. Kalau semua orang Kalau di ngelakuin musik ya. itu yang diinget yang pertama gak sih? Iya, starternya. Dioji-nya Mamang Cashboard. Untungnya ya kalau di ya kayak Mamang Cashboard sendiri kan personanya rapper tapi lawak gitu. Untungnya waktu itu gue lumayan yang duluan di era itu ya. Sebenarnya dulu ada sih kayak. Cuma yang waktu era internetnya lagi lumayan, gue lumayan kickstart duluan. Jadi walaupun sekarang juga banyak banget, tapi at least orang tahu, oh yang kayak Mamang Cashboard gitu bilangnya. Capek gak sih kalau Udah pencapaian, udah kayak Mamang Cashboard ya? Kamu pernah nonton live-nya gak Fer? Belum. Sedap Fer. Sedap ya? Sedap. Moodnya tuh cuman dua, jogetin musiknya, mengetawain liriknya. Tapi lagu-lagunya gue ngikutin.
soto ayam. Ayam Karti. Yang Playboy Karti. Dia bikin video klip cewek-cewek mukanya ganti muka dia semua. Anjing dia nggak pakai Casper. Tapi itu salah satu beauty of internet di era itu ya. Salah sama Mama Casper sama apa review cencorang gitu. Kepikiran cencorang anjing gimana kayak Yang nggak masuk akal tuh orang yang satu sisinya kayak gitu, di sisi lainnya menghasilkan album sebesar Vandal bareng Joe Million gitu. Iya. Kayak anjing ini range-nya luas banget gitu. sama Ramen Girl pertama naik Ramen itu, gua Girl juga tahunya naik, sama iya. Madial. Oke. Yang Ayami ya lagunya Iya. Ramen. Ayame. Lanjut Fer tadi. Jadi kita balik ke culture YouTube lah dia. Oke. Karena kan waktu kalian aktif banget di YouTube, Dea masih jadi penulis kiri yang Enggak, waktu itu Fer, Oh. aku tuh kalau ngakses internet di warnet. Oke. Dan kan nggak bisa lama duitnya sih. Jadi kalau baca artikel itu di print. Dia filsafat UGM dia. Anak filsafat UGM. Oke. Terus keluar keliling-keliling di distrik. Yo, iya. Jadilah distrik asumsi kan Oh, yang iya. menggunakan nama Dea Anugrah. Kerjaan, Dan nulis buku. kerjaan. Nah, gue zaman itu ya kalian tuh menghibur lah kita yang kehilangan. Bukan kehilangan, kita Iya. pun nggak sadar kita kehilangan. Sebenarnya karakteristik kita pada waktu itu kan satu miskin ya kan? Ya, Dua, Iya. dua belum tahu mau ngapain ya. belum kan? tahu mau ngapain. Jadi yang dilihat tuh yang bisa di Karena akses kan aja kayak di Jakarta sentris banget ya dulu itu ya Iya, YouTube iya. ya. YouTube. Orang waktu kampung itu. dua-duanya ini. Jadi waktu itu gua kan masuk YouTube itu 2020 pertengahan lah. Waktu algoritma udah berubah. Dan dari 2020 itu sampai sekarang pun udah jarang banget kreator baru yang masih broadcast yourself itu tuh hampir nggak ada bahkan. Gue masih mempertahankan itulah karena ya gue bisa ngedit, udah itu aja deh. Nah, cuman di zaman dulu itu tuh kurang lebih kayak gimana sih environmentnya, terus circumstances yang terjadi, terus penghasilan itu lebih gede atau enggak? Dan gue kira salah satu orang yang paling kredibel untuk ditanya itu ya Eno Bening karena dia kan bertahan sampai sekarang Iya, kan. betul. Masih rutin memproduksi. Betul. Iya, sutradara YouTube Rewind pertama. Anjing. Iya. Betul. Kecelakaan itu. Yang mana dia bikin konten bertahun-tahun, blazernya itu aja. Diinget ya. Pokoknya kaosnya doang yang berubah itu enggak terlalu sering kaosnya berubah gue tahu ya. Baru sekarang lah Eno Bening itu ngasih fashion statement tuh baru sekarang, Bos. Oke, Dok, bisa ceritain nggak? Karena kan lu di situ tuh dan lu bergaul sama banyak sekali Oke. spektrum gitu. Wah, ini kalau dari gua sendiri sih itu mulai tahun 2000-an ya, 2000 berapa gua lupa. Itu gue inget banget SMA baru ada akses internet masuk tuh. Itu internet masih yang tau gak lu yang tutut. Oh, yang masih dial in ya, dial in. Telkomnet Iya gitu. instan nih. Iya. 08 09 iya. 894. Masih mahal banget itu. Iya. Telepon putus. Putus. Bangsa. Itu kalau buka forum 15 menit tinggal ini dulu, tinggal makan segala macam baru ke play videonya segala macam. Nah, dari situ sebenarnya tuh konten kreator tuh gua hadir di era konten kreator itu bahkan nggak ada. YouTube itu tuh just YouTube di mana ada seorang bule Amerika pengen nge-share video tapi nggak bisa. Iya. Ini gua nggak tahu ini faktanya bener apa nggak. Jadi pada saat itu tuh gue lupa siapa adanya Michael Jackson itu dia tampil di mana? Janet Jackson di Super Bowl. Yang itunya Iya. buka dia mau ngasih lihat temennya. Iya. Gue nggak tahu ini bener apa nggak ya. Ini ceritanya keputar-putar di forum-forum nih katanya itu. Tapi mana? Gimana ya cara gue ngasih? Kalau sekarang kan gue ngomong kayak gini bodoh banget ya. Tapi lu bayangin tahun 2000 gitu loh, 2000-an gitu. Jalannya jauh banget coding dulu nih. bikin Iya gitu. platform, Kan, anjing. tapi kan di situ kan akhirnya YouTube gitu loh, website untuk nge-share video. Gue pengen lu ngeliat video gue gitu. Nah terus kalau dari perspektif gue tuh pengen jadi filmmaker. Pada saat itu gue pengen banget jadi sutradara, pengen banget bikin film gitu. Maksudnya film tuh passion gue lah. Sekarang udah enggak ya. Terus akhirnya gue mau bikin film tapi nggak gimana ya? Nggak ada yang nonton. Kenapa nggak ada yang nonton? Karena nggak diputer. Oh. Iya. Taruh mana film gue? Mau dikebanain gitu. Ya udah akhirnya gue nyari-nyari sesuatu gitu akhirnya nemu YouTube gitu loh. Ya kan? Bayangin film gue jelek, pemutaran film pada saat itu ya either lu menang festival atau lu punya ya gimana ceritanya lu punya stasiun TV atau gimana untuk nge-ituin lah gitu. Ya udah nggak ada, terus gue taruh ada YouTube nih, terus gue taruh film gue di sana. Ditonton sama orang nggak mau, kuotanya habis kalau Iya benar. iya kan, habis iya, 20 iya. menit bikin film. Zaman dahulu kan orang mikir wah film itu harus 20 menit segala macam kan. Sekarang film 15 detik malah Iya. apa di TikTok segala macam. Terus habis itu gue explore ini apaan sih YouTube.
gue pikir pada masa itu tuh motion picture itu cuman film, iklan, musik video, sinetron, FTV ya udah. Terus gue liat kok ada bayi digigit jarinya Charlie Bite Me. Lucu banget itu. Iya. Charlie Bite Me gitu. Kok ditonton sama jutaan orang. Terus ada kucing dansa gini-gini, main piano, kucing main piano. Kok banyak yang nonton gitu, banyak yang komen. Terus ada lagi tuh sosok orang bikin sketsa namanya Shandozen, kalau lo tahu tuh zaman-zaman itu tuh Shandozen, terus ada Smos gitu. Ini gue nggak pernah lihat ini gitu di dunia gue. Apa ini namanya? Gue akhirnya gue di situ cemplung, gue cari tahu gue, terus gue cobain semuanya. Jadi sebenarnya itu kreator tuh awal-awal itu tuh kayak bener-bener orang tuh yang nggak tahu mau ngapain atau tiba-tiba nyobain yang mirip-mirip sama yang udah ada di YouTube di homepage-nya gitu. Muncullah konten kreator dari situ awalnya era-era awal-awal vlog. Oh iya, dulu awal tuh ya. Vlog. Kalau yang cewek tuh pasti beauty dulu, pamer makeup. Itu juga gue bingung kok ada orang mau nonton orang make upan gitu. Gua aja nggak betah lihat gua make upan gitu. Tapi ada yang nonton gitu. Ada yang butuh. Iya, terus ada video orang main game tuh mulai tuh. Oh, tapi awal udah ada ya? Udah ada, tapi belum ada facecam. Jadi masih ngasih tahu tutorial cara namatin ini atau masih 12 FPS gitu Minecraft tuh. Iya, masih kaku banget. Suaranya masih suara mic. Hello guys gitu. Are you Russian? Russian. Kalau lu ingat lu pernah main Metal Gear Solid gak sih yang ngalahin bosnya susah banget? Itu juga ada tuh kasih tahu pasti pakai stick sebelahnya gitu dibocorin. Nah, itu di situ gua explore banget. Akhirnya gua bikin apapun yang bisa gua bikin untuk YouTube ini, dan dari situ gua lulus, gua kuliah, perjalanan waktu mulai tuh ya konten kreator Indonesia mah hadir tuh, ada Skinny, gua kenal Tara Arts, terus kenal siapa lagi ya banyak lah. Dulu HHI namanya, lu tau HHI nggak ingat nggak? Reza Arab sama Edo masih sahabat. Ya nyebur di kolam. Iya gitu kan. Ada lagi kan konten seperti itu. Nah, dari YouTube banget anaknya. Dia luar biasa. Kerja lu apa sih? PNS. Jadi masuk akal kan? Tapi kalau udah sampai HI tahu berarti udah OG sih. Iya, OG kan. OG penonton. Iya, OG penonton. Karena kalau dia cuma tahu Reza Arab tapi nggak tahu HHI, berarti itu era konflik tuh. Gue bahkan tuh tahu waktu Winson sama si Nico itu bikin Coconut sama itu. Coconut Nico. Gue sampai ke edgy-edgy-nya pun gue tonton. Anjir. Bakal alternatif side channel-channel. Iya. Karena dulu tuh gue punya kebutuhan untuk belajar algoritma. Karena gue harus naikin channel yang mana kementerian yang paling susah dijual. Lu ngomongin uang soalnya kan. Pajak. Iya. Kayak gimana sih lu bisa break the algoritma, tahu situasi atau apa? Mau nggak mau kan gue tontonin tuh ratusan video. Makanya waktu gue nge-YouTube awal, orang kan pada nanya kok masih bisa ada YouTuber bisa naik. Gue nggak mulai dari TikTok atau Instagram loh. Iya. Bener-bener itu. Oh, gue tahu. Oh, resistensi di awal sekian butuhnya. Terus video 8 menit kenapa lebih penting, karena AdSense sekian. Ya tinggal formulanya aja lu. Karena udah bertahun-tahun kamu habiskan sebagai nonton mereka. sebagai nerd YouTube ya. Iya. Jadi kayak gue ngeliat tuh, ini kenapa rame, kenapa enggak ya? Oh, ini rame karena dalamnya ada story nih dari awal yang orang nggak ngerti gitu. Nah, jadi mereka waktu itu Arab, Izzy, kalau nggak salah deh, gue ingatnya Arab, Izzy sama Ricky buat pernyataan sikap bajunya FPI. Ada lu juga nggak? Kami tak pernah. Kami diam. Kami tak bisa dia. Iya. Kami tak mau dia. Kami tidak mau dia. Ada lo. Referensinya obskur banget. Iya, gue bahkan baju mereka pun gue ingat terus. Fun fact, tau nggak? Itu adalah video pertama, sebuah video panjang yang menggunakan apa sih namanya? Time code. Iya. Dan akhirnya semua orang ngikutin. Dipikir itu style, padahal itu untuk nyelamatin kita. Biar nggak diedit sama orang, nggak dipotong. Tapi sekarang orang-orang pakai aja, dah tahu gunanya apa nih kayaknya. Gue nggak ngerti dah tuh, lu pada pakainya buat apa dah? Time yang jalan terus itu ya. Iya gitu, yang video-video panjang itu gue pernah suka kepo. Lu pada tahu nggak sih kenapa itu ada di podcast gue gitu loh? Kok ini? Masalah gue bingung, podcast bercanda aku pakai gituan gitu. Ini kan buat podcast bercanda apa yang mau di-cut dan berbahaya gitu kan? Bisa aja sih sekarang sih tetap, cuman bisa aja sih ada yang tersinggung sih. Bisa aja. Di konten itu gue realize sesuatu nih. Ternyata orang itu udah mulai titik jenuhnya untuk tahu apa yang lu lakuin. Mereka lebih pengen tahu apa yang lu pikirin gitu. Di konten mereka itu yang waktu itu Chandra juga balas kan dengan alasannya gue tuh emang passionnya di sini, gue nggak mau bahas yang lain. Oh iya. Apa ya, itu era-era judul-judul dimainin tuh apa sih judulnya Chandra tuh? Lupa gue juga. Bukannya mau diam, gue nggak tahu. Iya. Bukannya mau diam. Itu tuh inside level geek banget itu. Bisa menyadari segitu. Ini gue pelajarin, gue masukin Excel, Pak. Salah satu konten kreator Indonesia yang pertama aku tonton zaman dulu itu Fathia Izzati.
Materi aksen-aksen. Iya. Nah, se-mainstream itu tuh referensimu tadi obscure banget aja. Dia tuh Beyond, yang bener-bener paling bawah tuh apa iceberg yang bawah tuh. Sampai tahu Miko sama A2P mah udah iceberg banget sih anjir. Ini tuh kalau digging tuh udah pakai eskavator, men. Udah dalam banget aja. Tapi ya mereka yang gerakin semua beef yang terjadi, community itu naik kan. Sekarang bukan era komunitas lagi lah. Iya. Ya. Karena kan sekarang YouTube itu dari side media itu jadi media arus utama kan sekarang. Jadi ya gamenya udah beda dan Semua formatnya jadi company ya. ya apa ya dibilang easy tahun segitu kan semuanya tepat sasaran kan berarti emang yang kalian juga udah rasain. Nah lanjutin yang tadi. Sampai mana tadi? Iya, sorry Sampai yang lu iya. mulai ngonten Nah, terus. dari situ ya konten kreator tuh. Nah, ya mungkin orang ya bener kata lu sih. Karena dia ngikutin ya. Jadi dia tahu gitu bahwa konten kreator itu sesimpel orang taruh kamera ngomong dan lain-lain. Nggak ada namanya nih lighting ini nggak ada dulu. Nggak ada lampu belajar kayak gini ditaruh gitu kan. Enggak, kayaknya juga nggak pakai lampu deh. Pakai kamera biasa aja. Terus ngomong editingnya pakai anjir dulu pakai editing tuh apa ya namanya itu dulu? Filmora dah. Bukan Filmora. Apa? Windows ini. Vegas tau nggak? lu? Sony Pro. Vegas. Oh, iya, gua. Di OG tuh, tahu lu, tahu kan lu? Gue juga Chandler masih Lawas pakai lagi. itu. Iya, Masih pakai Vegas. Ada gitu, orang pakai Vegas gitu kan. Baru orang-orang lebih premier. Jadi ya pada saat itu orang bikin kalau menurut gue tuh nggak pernah mindsetnya duit karena belum ada AdSense. Iya. Era awal gue ya. Iya. Itu bener-bener nggak ada AdSense. Kalau ini correct me if I'm wrong, tapi setahu gue yang pertama kali dapat akses AdSense itu Tara Arts. Itu pun melalui third party. Yep. Multi Tahun channel berapa itu network. Wah, monetize lupa pertama? banget anjir. Monetize pertama itu tahun 2015. Iya. Oh, udah jalan lumayan. Jadi bayangin pada saat itu manusia-manusia itu bikin konten nggak mikirin AdSense, nggak mikirin endorsement, Passion aja tuh ya. bikin aja, bikin aja. Tara Arts dulu bikin dinosaurus ngejar rumahnya segala macam, bikin trik sulap. Gua bikin apa pada saat itu ya? Gua pada saat itu nyoba semua jenis konten. Gua tuh bikin film pendek, gua bikin vlog, gua bikin daily vlog lagi segala macam. Pokoknya gua cobain. Mardial mulai masuk tuh remix YouTube ya. Ya, gue bikin pertama Area Ini apa? Area Area Wiguna. mulai Demi nge-meme. Tuhan ya. Mulai nge-meme segala macam. Terus udah pada saat itu YouTube kebetulan juga ada, Google Indonesia juga ada AdSense masuk. Baru udah mulai rame gitu. Tapi ya gue rasa era itu juga mereka nggak pernah mikirin AdSense karena pada saat itu penghasilan AdSense nggak ada. Buat bayar listrik kayak nggak nutup, buat bayar listrik, bayar makan kayak nggak nutup. Berapa? Waktu itu kecil ya. Pas awal-awal ya. Advertiser belum ada dari Indonesia. Oh, jadi CPM sama RPM. Iya, CPM. Lu ngerti kan CPM nggak? Mana ada advertiser di Indonesia? AdSense nyala tapi ya gimana? Aneh banget advertiser. Ya masa Costco mau ngiklan ke Indonesia, siapa yang beli Costco di Indonesia kan? Gitu kan? Walmart ngiklan di Indonesia, siapa yang ke Walmart dari Jakarta gitu kan? Pantes waktu itu gue ngobrol sama Cia kan. Cia kan udah vakum YouTube tuh. Iya. Terus nanya, "Emang AdSense berapa sekarang, Mas?" Segini. Aku kayaknya minggu depan bikin konten lagi. Iya, karena pasti era-era itu ngerasain AdSense apaan itu kayak makasih ya gitu, kayak uang makasih aja gitu. Udah bikin di konten kita nih biar semangat gitu loh. Ngerti gak sih lu? Kayak duit rokok gitu. Duit rokok, duit dateng gitu. Makasih udah bantuin ya, kayak lu manggung gitu. Iya. Makasih Bang ya gitu. Iya. Dateng biar semangat nih, biar enggak selek gitu. Duit respect Ya duit respect anjing. Duit respect bagus. Duit respect ya. Bener, duit respect. Jadi ya nggak ada AdSense. Nah pada saat mulai tuh setelah ya udah 2010-an barulah AdSense. Google kan gencar untuk nge-educate market sama brand sama ini bahwa lu bisa beriklan di YouTube, lu bisa ini ya. Mulai tuh jeber AdSense mulai bisa berasa lah, nggak cuma jutaan, puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Itu dadakan berarti perubahan yang nggak gradual gitu. Gua dadakan karena bukan sesuatu yang secara bukan kultur apa kayak tiba-tiba evolutionary terjadi gitu loh, tapi ada Alami lah, iya fabricated lah. ada boosternya yaitu si Google Indonesia datang kan. Jadi didesain untuk marketnya siap, audiensnya siap, bahkan saking gencar ya YouTube itu sampai buatin aplikasi, lu ingat namanya YouTube Go. Karena Indonesia koneksinya masih belum kencang banget pada saat itu buat nontonin YouTube gitu. Tapi kan dia mau makin banyak orang nonton YouTube, akhirnya buat aplikasi khusus. Gue nggak tahu di Indonesia doang apa di mana lagi juga ada YouTube Go. Lu bahkan bisa download dulu. Yeah. Download dulu videonya, nanti lu tonton nanti. Oke. Akhirnya ya itu, jadi bisa cepet banget tuh orang-orang tahu YouTube, konten kreator, iklan juga udah mulai. Wah, kayaknya market kita sekarang dari konvensional yang nonton iklan di TV dan ngeliat spanduk udah ngabisin waktunya lebih banyak di layar HP-nya nih gitu. Akhirnya kan brand-brand pada pindah, ya AdSense makin berasa dong gitu. Nah tololnya gue pada masa itu gue gak rajin bikin di YouTube. Ketika duitnya masuk ada ledakan jumlah kreator baru kan? Wah sangat, parah. sangat.
itu gara-gara gue juga kan, gue disuruh jadi, bukan disuruh ya, lebay, tapi kayak ditawarkan menjadi YouTube ambassador. Oh, oke. Oh, I see. Nah itu era gue agak bukan menjauh tapi jaga diri Dari mereka ini. manusia ini. Sudah keputusan mati secara finansial. Iya. Jadi finansial deh. Jadi gue ngebantuin teman-teman gue Indonesia di YouTube bareng kreator-kreator lainnya, ada Minyo, ada Kobisa, ada Bang Usama, Luhar Bata. Iya. Terus ada siapa lagi? Kevin Anggara, Gio van der Luis. Ya itu angkatan kedua lah ya mereka. Itu kita keliling Indonesia, keliling kota-kota untuk apa itu YouTube, ngajarin jadi konten kreator, seberapa serunya, bagaimana maximize ini, bagaimana konten lo. Maksudnya kan itu kayak supportnya si Google dan YouTube gitu, biar lo tuh jangan kecewa, views masih dikit segala macam, ya diajarin apa sih yang bisa kita improve dari konten-konten lo, apa yang kurang. Iya gitu loh. Dan lu yang turun ke lapangan untuk Gue yang turun ke lapangan. sementara yang diajak ke Disney, Chandra, Adovi, Asli. Membuka luka lama. Justice for Eno. Anjing goblok. Asli. Enggak, karena gue tahu pada saat itu gue masih belum menemukan konten gue, jujur kayak gitu loh. Gue masih belum discover apa yang mesti gue lakuin. Pada masa itu gue bener-bener masih cobain banyak hal, gue ganti-ganti, gue pernah jadi gaming, gue pernah, kalau lu tau lah, gue dulu pernah sukses bikin Rabu Dota gitu, itu sukses banget, sukses parah, itu duit gue banget yang gue ngerasain, anjing enak jadi konten creator, tapi di situ gue tiba-tiba yang suka orang-orang bilang quarter life crisis gitu, gue nggak suka, gue nggak happy, this is not me gitu, ini sukses gue, tapi gue nggak bahagia. Setiap gue syuting gue kayak ngentot mesti syuting gitu, setiap hari Rabu lagi bangsat gitu, bikin Itu running berapa lama? setahun lebih ada itu. Tapi Bahkan, kalau Radio Singam lu masih jalan kan? itu yang akhirnya gue bisa lu capitalize gitu ya. Gua selain capitalize dan gue nyaman banget bikinnya, sampai gue tuh bahagia untuk syutingnya gitu. Gue di tahap kan dunia konten kreator ini kan nggak pernah jadi penghasilan utama gue, sampai sekarang pun nggak pernah. Sekarang malah jadi sesuatu yang benar-benar pelarian gue gitu, kayak gue pengen buat hiburan. bukan ya buat hiburan, buat kesel. Kadang tuh gue juga kalau lu sadar sih, gue nyelipin beberapa hal-hal yang mungkin orang sadar gitu, kayak ih si anjing nyenggol ini gitu. Ya emang untuk ya gitulah gitu. Sport. Iya ya. Ya, Terus gitu. podcast 5KG kalian tuh juga udah nggak jalan sekarang? Udah enggak. Mardial ini penyebabnya. Kenapa gue? Apaan? Susah dihubungin, suka. Waktu itu lagi Itu kan gara-gara pandemi aja sih. Kita nggak bisa nongkrong, jadi ya udah. Sekarang nongkrong ya udah. Tapi kacau sih, pandemi itu pasti ngubah banyak hal lah ya. Iya. Jadi pada saat itu sebenarnya sesederhana itu. Ya kalau nggak ada pandemi gue pasti gue ngurus nota dinas gue. Oh iya. Iya. Bosen banget Itu gara-gara pandemi juga pertama kali gue ngediscover si Ferry, si konten Joska ya kalau nggak salah ya. Itu tuh kan lu gabut-gabutnya banget berarti tuh ya itu. Iya. Anjir. Gue bahkan waktu pertama kali nonton video lu tuh gue bilang, "Lah anjing niat banget buat YouTube sampai begini." Gue bilang gitu. Goblok juga nih orang gitu. Kalian mulai menikmati apa yang kalian lakukan waktu itu. Kan misalnya kayak lu nge-counterpart lah, lu jadi devil advokat, lu nggak itu. Jadi alternatif lah Jadi ya. alternatif lah, iya. Itu kapan titik canon momennya itu kapan? Karena Eno ini setelah Canon moment aja bahasanya. Iya, apa? Anime aja. dia tuh udah nggak mau diajak rewind lagi setelah dia jadi direkturnya gitu. Oh, udah. Itu apa alasan dibalik itu semua? Gak mau aja karena gue ngelihat rewind kan gimana ya, kelihatan lah proyeknya ada yang mau dibuktikan, ada yang mau disampaikan pada saat rewind, dan jujur gue merasa nggak pantas karena pada saat itu gue juga nggak serajin mereka bikin konten, dan awalnya nggak enak gitu karena kan mereka kenal gue, angka gue nggak segede mereka, kayaknya gue ngapain juga di situ. Pertama gue juga lagi ngerajin bikin konten, pokoknya kita ngomongin apa ya, economic scalingnya ya. Ketika gue pengen kecipratan, orang sampai ke channel gue nggak ngapa-ngapain si anjing gitu kan. Kebayang sih. Gitu loh. Dan kalaupun ngapa-ngapain gue rasa masih belum cocok kontennya. Terus awalnya gitu. Terus berikutnya ya kayak udahlah nanggung, gak usah ikut aja semua gitu. Sekalian biar rata aja, biar adil gitu, kayak udahlah. Takutnya kan itu era-eranya masih kubu-kubuan tuh kan. Iya. Ah ini gue ikut sini, ntar dibilangnya kenapa yang ini nggak ikut, rame lagi nih. Terus sosok gue dipanggil-panggil mulu kan, ditanya-tanyain mulu kenapa yang Oji nggak ikutan. Adalah ya daripada rame datang cuman buat keramaian, dan buat gue kontraproduktif banget lah sama yang gue udah pengen harapin. Ya udahlah gue bilang, dan nikmatin aja lah YouTube Rewind. Tapi gue jujur respect sama teman-teman yang selalu ngundang gue. Sorry gue selalu turn down undangan kalian. Simply ya males aja sih gitu, kadang males. Dan waktu itu juga pernah ada momen apa ya, kayak lu tahu nggak sih di YouTube Rewind itu gue tuh apa ya, dianggap kayak oh karena lu udah bikin lu ikutan gitu, kayak nggak mau gitu. Karena
YouTube Rewind itu kecelakaan, ngerti gak sih? Gue sampai sekarang nggak pernah bisa bangga sama hal itu. Itu adalah gue bangga gue selamat I save my ass gitu. Bukan karena gue bikin something man gitu loh. Jadi ya kalau bisa undang gue di pas gue lagi keren lah gitu. Jangan pas gue lagi berhasil nyelamatin pantat gue. Gue goblok aja sih. Sangat Gua masuk goblok akal aja. sih tapi ya. Masuk akal. Lu kan termasuk orang yang emang selain konten musik lu juga sering ngamatin keadaan sosial nih. Konten kreator A, B, C, D, E, F, G segala macam. Pokoknya dan itu lucu dan itu kena gitu. Nah, lu sendiri waktu momen itu tuh menikmati nggak dengan apa yang lu lakuin, terus ada nggak? Kan itu udah bertahun-tahun berlalu nih. Katakan 8 tahun lah. Terus lu lihat konten lu lama, anjing gua ngapain kayak gini sih gitu. Enggak sih, gua bangga dengan era itu sih. Oh. Gua menikmati banget, kayak bagi gue itu era kreativitas lagi di puncak dan lagi belum ada pikiran-pikiran selain itu ya, tanggung jawab segala macam lagi belum ada. Jadi memang Masa muda sih itu, walaupun gak muda-muda amat waktu itu ya. Justru gue masa muda yang lebih mudanya lagi nggak se-fun itu gitu, nggak nemu. Akhirnya nemu, emang kayak di era itu gue ketemu internet friend lah istilahnya, yang akhirnya punya selera yang sama gitu, kayak selera jokesnya sama ya kayak gue sama Eno ya, misalnya nyambung sebenarnya ya disamakan sama selera jokesnya sih kurang lebih. Hal-hal yang lain kayak yang diseriusin sama Eno, gue nggak mau tahu. Kayak zamannya Eno sibuk banget nih keliling Indonesia ngurusin YouTube, gue nggak mau tahu. Gue malah minta gosip. No, lu kemarin ketemu Iya, anjing sih, anjing. gitu aja. Otak tuh no gini-gini gitu-gitu doang. Tai. Padahal itu hal yang bagus gitu ya, yang lakuin. Cuman gue kayak nggak mau tahu. Gue cuma bener-bener fun aja di era itu, bener-bener kayak Ya kan, pengen senang-senang. ada shifting nih, ada shifting status quo lah ya waktu era 2017 ke bawah ini kan YouTuber bulan purnama kalau kata mereka kan, ya kan. Terus shifting ke era Eriko Lim dan kawan-kawan gitu. Nah, tapi waktu era Eriko Lim dan kawan-kawan kalian gak segetol yang sebelumnya ya? Udah kenal real life gitu kalau gue ya. Kayak udah habis masanya gitu. Dan kebetulan nih kalau dari karir gue sebagai orang yang kerjaannya bikin musik, akhirnya gue berkarir di musik. Di era itu kayak masih coba-coba sama ya itu tadi gue berusaha ngasih portofolio gue, walaupun dalam format yang kelihatannya kayak orang lagi sit post gitu. Berarti padahal itu udah tercapai ya. Iya, padahal itu gue lagi showcase skill dan di fase itu udah mulai deh gue masuk ke industri ngerjain Tapi macam-macam. kesadaranmu bahwa kamu melakukan itu untuk nge-showcase musikmu tuh memang dari awal Bang? Dari awal. Karena ya gue pecah telur viral lumayan lama sih, tahun 2012 kan pas Arya Wiguna Iya. Itu kayak langsung, orang sampai ada yang bisa berkarir nih. Gue ngeliat Eka Gustiwana, Fluxcube dengan materi joke yang sama. Mengkapitalisasi itu ya Waktu itu enggak gue kapitalisasi karena zamannya gue lagi tugas akhir kuliah. Kayak undangan masuk TV segala macem, sombong gue tolakin. Wah anjing. Alasannya ya emang mau kuliah, besokannya gue ujian. Lu ngambil jurusan apa, Bang? Gue advertising komunikasi. Malah ngechat kamar warna hijau dia. Legend. Orang pada masih suka nanya sampai sekarang. Ijo miskin apa? Yo, beneran. Hijau pudar itu. Itu bener loh. Kamar chat hijau itu miskin tuh bener loh, terbukti itu. Chat yang gue pakai di kamar itu chat termurah di material. Harga termurah. Jadi pas gue mau beli chat, mau beli yang apa chat yang paling murah yang mana? Berarti bener tuh stereotipnya ya. Bener. Karena dia walaupun kelihatan shitpost gitu, yang paling terkonsep loh, sampai bikin persona, bikin karakter itu kan niat gitu. hal yang gak banyak dilakukan oleh kreator di Indonesia zaman itu itu. yang buat gue keren juga sama, walaupun deket tapi tetap salut gitu. Karena banyak orang yang pengen nge-follow dia tapi nggak sadar gitu kalau yang dia kerjain tuh tetap sebuah karya yang bisa terkonsep di belakangnya tuh bukan cuman bla 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 gitu loh. Orang-orang banyak yang akhirnya kan kalau lu sadar yang ikut-ikutan drama itu karyanya kayak apa sih lu gitu loh. Didengerin juga udah kagak enak gitu kan. Bikin video cuman parodi yang maksa gitu. Kayak A2P gitu kan. A2P kan suka ngeparodiin konten kreator pada saat itu. Makanya gue suka bata, walaupun temen juga suka bata mereka ngeparodiin keseriusan mereka dalam bercanda tuh beda sama orang-orang yang cuman gue bercanda cuman buat ikutan. Dia bercanda dengan serius. Gue pengen garap bercandaan ini serius. Mardial yang mungkin dia akuinya sebagai shitpost pun shitpostnya dia ya Mardial gitu. Still Mardial ya. Tapi emang itu sih Fer, kita tuh ngerjain apapun kepalanya harus ada otaknya sih. Iya nggak sih? Tetap bagus gitu loh. Dan menurut gue di semua organ di situ ya, yang paling berisi ini justru mereka sebenarnya yang ngelihat realita lebih nyata lah, lebih banyak dan lebih spektrum, karena berangkatnya itu bukan spoil bread yang tiba-tiba variatif lah gitu. Iya. Anak filsafat UI ini kan, terus
Mamang Cashboard muncul dengan persona yang emang grassroots banget. Oh lu belum itu lu lihat kamar Mardial kan waktu Iya. sesempit itu dan segelap itu cuy. Oh itu bukan ini konsep. setup, ya. Emang sehancur itu kamarnya. Lighting gue nggak punya sampai sekarang ya. Parah. Lu tau nggak pakai lampu apa sih? Yang lu gantung itu loh. Iya. Lu tau Kiswinar anaknya Mario Teguh kan? Iya. Dia kan suka bikin karya-karya. Itu lampu bikinan dia, Pak. Wah, artwork berarti itu. Iya, Tergolong kayak, jadi lampunya tuh bener-bener dari pohon yang dipotong batang kayu, di ujungnya dikasih kabel jadi lampu. Udah gitu, itu lighting gue. Dan itu lu masih tinggal di situ? Enggak. Udah enggak. Tapi waktu gua main ke tempat dia tuh gua pikir wah ini orang ngarsi kan. Wah, pas gua datang emang secaur itu bangsat. Yang ada kasogi gitu. Iya. Apa enggak gua inget lu pakai lampu colok tuh nggak digantung. Iya. Buat di belakang lampu kayak gini kan. Oh iya, itu proper nih. ada juga ya, itu juga. Tapi ini lampunya kayak dibuat gitu sama dia. Iya. Diapain disolati apa gimana gitu anjing. DIY semua gue. DIY anjing lampu kayak lampu atas ditarik sama dia gitu terus gue bilang bangsat. Emang berangkat apa ya? Berangkat dari yang adanya si Ajen gokil Iya. sih. Komputernya nge-lag banget anjir. Komputer gue kacau, Pak. Lu produser. Iya. Windows apa dulu lu bangsat? Gue masih pakai 7. Iya masih 7 anjing. Orang-orang udah eranya 11. Orang Orang udah 10. Udah 10 ke atas lah ya. 7 anjing. 10 gue masih 7. Masih 7. Harddisknya di luar bangsat. Iya. Anjing gue kaget. Ini gimana jadi dulu? Senggol atau apa? Bangsat. Monitor lu tabung dulu tuh. Tabung. Tabung monitornya. Orang-orang udah pakai yang tipis, dia tabung anjing. Gue bilang, gila berangkat dari yang adanya, gila berkaryanya dia tuh bener-bener yang emang udah skill gitu loh. Lu mau alatnya apa? Bangsat emang. Dia kayak dunia yang berbeda gitu ya. Iya mereka Yang masuk lain dari spektrum yang emang bener-bener stranger deh untuk semua. Ya kayak gue bilang tadi biasanya YouTuber keluarnya dari UMN atau apa, yang outsider itu yang anomali itu dikit. Nah mereka masuk dari Kalau situ. tampilan visualnya tuh jadi genre film yang model Fathia tuh mungkin slice of life. Iya, Mereka post apokalips. Tapi malah jadi fresh ya. Jadi fresh. Kalau kita film siapa tuh film yang ini? Lupa gua yang film-film Meksiko dulu tuh yang ngajarin kalau bikin film tuh mesti udah bikin aja syutingnya pakai yang ada. Bahkan dia sampai nyumbangin tes darah, tes obat-obatan buatin anjing gua lupa tuh siapa. Film-film B gitu ya. Film-film si itu loh Antonio Banderas itu pasti pemeran itu. Oh. Lu pasti tahu Fer siapa namanya Fer? Siapa? Di Meksiko. Yang Antonio Banderas tuh pemainnya tuh Antonio Banderas tapi direkturnya gue lupa siapa. Gue dari dia juga tuh belajar tuh. Dulu tuh gue bikin film belajarnya dari dia tuh. tempat belajarnya udah salah. Tempat belajar produksi. Gak ada duit. Rodriguez. Oh, Rodriguez. Dia bikin film B kan Rodriguez. film B. Makanya dia aja sampai apa sih tes obat apa tarik darah gitu buat bikin budget filmnya dia segala Aku macam. suka sih Rodriguez. Gila. Sin City itu yang bisa tembak misil dari sini lucu banget itu. Makanya itu kayak kita dari kubu yang itu kayak. Iya. Sedangkan yang itu kubunya ini apa? Apa? Michael Bay. Yang production value oke. Iya. Proper semuanya Proper. Ceritanya belum tentu. Iya. Makanya dia ngasih referensinya bukan Cameron, bukan siapa Nolan, Iya. bukan Michael Bay. Orang ini Kalau Nolan gila gua digaplak gua. Benar. Michael Bay modal meledak ya kan. Yang penting ledakan bar gitu. Cuman ya menarik ngelihat era itu kayak gimana dan apa sumbangsi kalian buat culture lah istilahnya sampai sekarang terasa. What the fuck? Selain culture ya terutama buat orang-orang PNS No Lab ini. Umbi-umbian ini kan. Berarti akibat gua Hajen Easy gitu ya Menyelamatkan. menghadirkan orang kayak gini nih. Iya, gua ngambil yang baik yang buruknya aja. Gua kayak lu ngapain di YouTube ya nyari duit. Tapi jujur gara-gara denger cerita dia gua agak sedikit bahagia. Berarti masa lalu kita berdua dulu tuh bukan cuman buat jadi bercandaan bocil. Ada impactnya anjir. Dulu kesel gak sih lu kayak yang ngikutin kita tuh bocil-bocil rusuh gitu loh. Iya. Yang brengsek, yang demen keributan gitu. Iya. Minimal kita berhasil bikin PNS sukses. Dan menjadi pencipta lapangan kerja. Iya kan menghasilkan lapangan pekerja gitu. Tugas Gue ngeliat karena kan kalian tuh orang pertama yang put the story lah. Real story bukan bikin sketsa gitu kayak walaupun kalian nyindir orang gitu. Dan paling demen gue ngeliat mereka nge-troll orang itu kayak dari hati banget. Ya makanya kamu nge-troll orang dari hati. Yang ketar-ketir aku sama Kania tuh. Saya kan punya ini Pak, banyak punya buku panduan hukum lah ya. Buku panduan orang seperti apa yang di-troll. Kalau yang sesama pekerja ini yang satu kelas ya enggak. Tapi kalau yang udah destruktif banget, misal kayak Mardi
ambigu tuh. Waduh, itu menarik itu. Karena kan nggak ada yang bisa nge-troll waktu itu kan, nggak ada yang bisa nge-counter dia dan dampaknya udah destruktif banget. Rakyat Indonesia percaya disuruh cetak uang anjing. Iya. Aduh. Nah, cuman gua gunain untuk Konspirasi itu. teoris gitu kayaknya. Iya. Ardigo ya. Jadi Lucu dia banget itu. Dia yang bilang COVID itu nggak Iya, iya, ada. Dan itu sempat Gue tahu karena gue sering dicengin gara-gara nama gue Mardial. Gue pikir karakter lu yang lain. Gue pikir lu pernah bikin apa lagi nih? Enggak. Gara-gara itu gue jadi cari tahu kan apaan sih ini anjir. Unik sih Yang kayak gini lagi disama-samain gue. Tapi kalau dia sendiri gue lihat gak ini ya, nggak terlalu. Aku nggak terlalu banyak ngomongin filsafat sih sebenarnya karena kayak aku ngerasa bukan pembelajar filsafat yang serius lah, malu Lah, lah. terus lu ngapain di UGM? Maksudku malu lah kalau aku lihat orang kayak Martin Suryajaya gitu-gitu yang memang. Tapi lu lihat fokus gua di nggak malu kan? akademisi. Enggak Oh, sih. iya, sama. Emang nggak segitu. Karena memang ada orang-orang yang masih menekuni itu sebagai jalan akademik yang serius gitu No kan. berantem no dia nama. Oh yang itu wah nggak serius itu. S1-nya bukan filsafat. Makanya gue juga ngeri cuy, bahas filsafat itu lebih ngeri daripada bahas lain. Gue baru sadar gara-gara konflik lu itu. Gue bener-bener kasih tahu di live kan, bang filsafat rame tuh, rame. Iya. Ya kan gue buka Twitter tuh biasanya di call out dulu, ada apa nih di Twitter, call out segala macam. Ya gue baru sadar segatekeep itu beberapa orang tuh menurut gue sama filsafat ya. Padahal kayak Tapi seharusnya- memang ini Fer, kalau di dunia akademiknya itu kalau mau dianggap serius sebagai pembelajar filsafat itu dari S1 filsafat. Jadi kalau kamu baru S3 jump in tuh kayak No, you are not the iya OG lah ya. iya mainan aja gitu, mainan. kayak tempel-tempelan buat S1 lu aja. Gitu. Iya, kalau bisa malah dari S1 di Driarkara tuh, nah baru ya kan serius tuh gitu. Waduh. Nah, aku nggak menjalani itu. Di kampus tuh bahkan malah aku tuh lebih banyak mengingat cerita lucu itu di kampus tuh. Jadi kayak tempat nongkrong aja. Di UI aku nggak tahu ada nggak dosen filsafat yang unik gitu. Apa? Gak tau ya, orang-orang tuh menganggap Rocky unik, tapi buat gue sih ya kayak Normal. biasa. itu. Ya buat yang belajar filsafat ngeliat Rocky ya kayak ya Rocky. Dan gitu. secara intelektual kan nggak ada problem. Nah di UGM tuh ada beberapa spesimen unik tuh dosen. Aku misalnya tuh punya dosen yang Spesimen. ke kampus tuh naik kuda gitu. Anjing. Bang, kau True, ngomong true jangan story. main-main bang. True story man, true story. Kau bawa nama UGM bang. Serius. Bawa kuda deh. Naik kuda. Warga UGM tolong dikonfirmasi nih orang Serius. jangan ngibul. Udah jadi presiden sekarang dia. Enggak. Jadi angkatanku itu angkatan terakhir yang diajar sama bapak itu. Seriusan? Serius, karena dia Enggak, ini bang tolong sekali lagi kau ngomong depan kamera. Kuda apa? Ini kuda real kuda atau kuda-kudaan? serius ini kuda Ada hidup. mobil kuda gitu. Iya, udah beneran dan aku akan menjelaskan kenapa dia naik kuda ke kampus. Kenapa? Karena dia punya istal kuda. Dan dia ngajak mahasiswanya, nanti kalau kalian libur main aja ke rumah saya di Bantul, saya punya istal kuda loh gitu kan. UGM kan tengah kota tuh. Iya. Dia berarti dari mana ke mana tuh? Dari Bantul. Jadi jalan aspal itu dia. Sedap bukan? Kokil. Sedap. Itu bukan satu-satunya. Oke, Spesimen oke. unik kan tadi aku bilang beberapa. Iya. Ada juga tuh yang ngajar estetika. Kami tuh disuruh ke rumahnya mengamati tanaman hias. Mengamati. Tanaman hias. Dan aku tentu saja tidak mau datang kan. Ngapain? Apakah itu yang dipikirkan Tapi nggak sama semua ya. Itu kan outlier lah kasus-kasus. lu bayangin Rene Descartes waktu itu, wah filsafat akan berkembang ABCD. Oh, kalau Kuda dan tanaman hias. banyak yang lebih parah, Ferry. Banyak yang lebih Apalagi. Enggak, maksudnya kalau ngomongin filsafat sebagai sebuah riwayat tradisi pemikiran, banyak yang lebih aneh dong. Gak apa-apa lagi kita menyimak ini. Kalau gua kan baca cerita keanehan nih. Gua tau lah filsuf ada aneh-aneh banyak. Aneh. Immanuel Kant itu aneh. Setiap hari jadwalnya sama itu Iya, kan. dia disiplin banget sama waktu. Jam 5 sore Schopenhauer dia aneh. pasti ada di mana. Schopenhauer berantem sama nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek dijorokin itu di tangga. Sama ibunya berantem. Lucu sekali tuh. Ibunya bilang pas dia nulis disertasi itu ibunya bilang, kamu nulis kayak gini nggak ada yang baca." Ibunya tuh novelis, Johanna namanya. Terus Schopenhauer bilang, "Kamu ngatain gak ada yang baca, aku berani bertaruh," katanya. 300 tahun lagi masih ada yang baca disertasiku dan gak akan ada yang tahu kamu novelis. Terbukti Pak. Saya baca bukunya aja. Terbukti berarti dan gak tahu ibunya siapa. Nah kelakuan-kelakuan aneh itu kan memang ini ya terjadi terus menerus itu di tiap masa itu. Schopenhauer itu kan jadi filsuf karena putus cinta mulu ya, karena ditolak mulu dia. Enggak sih, dia itu sebetulnya karena nggak perlu kerja aja seumur hidup. Oh, karena Bapaknya kaya, terus umuran dia muda itu diajak keliling Eropa melihat kemiskinan segala macam, terketuk lah pintu hatinya itu kan. Untuk memikirkan kemanusiaan. Ya banyak yang begitu. Jadi memang nggak heran kalau
kalau ada yang aneh gitu. Nah, tapi kan yang gue lihat nih, gue kan memantauin sosial media semuanya kan. Yang paling sering bicara isu sosial tuh justru malah Bang Mardian nih di Twitter. Iya. Lu Makanya gue bilang tweetnya ngeri men. Tapi belakangan ini memang lebih intens dari Iya, sebelum-sebelumnya. dulu tuh buat gue ketawa liat tweetnya, haha lucu. Ini sekarang gue Jen. Gue udah kayak apa sih ya? Kayak udah putus asa sih sebenarnya. oh, apa yang sebenarnya lu rasain Bu? Maksudnya gue sekalipun kayaknya gue harus ada limitasi nih sebentar nih gitu, harus ambil nafas atau apa. Itu susah loh Ver. Itu tiap hari kita disodorin foto anak-anak kepalanya hancur gitu. Iya. Kayak di satu sisi ada fatigue, tapi di sisi lain kayak nggak bisa nggak lihat gitu. Ya gitu deh. Aku bisa memahami lah perasaannya Mardial. Ya gitu. Kalau gue ngeliat situasi kayak lu mau ngapain lagi? Ngeliat Indonesianya sendiri juga udah kayak Sedap. kayak Sedap. dulu gue kayak ada pikiran mungkin masih ada deh harapan dari manusianya, ya kan? Oke. Pas lihat manusianya juga sama. Makin gak punya harapan. Jadi gue kayak lebih kayak sebenarnya stress relief aja sih. Ngelakuin itu. Kalau lu lihat juga sebenarnya bukan yang poinnya jelas apa juga yang gue utarakan kan. Iya. Lebih karangannya aja. Iya. Gue sih ngeliatnya makin ngeri sih kayak anjing. Dulu bercanda, sekarang kayak gue bingung di bercanda apa udah ngamuk deh. Tapi peak memang kritik sosial Mardial adalah featuring sama Babab. Iya. Yang mana itu? Itu pick sih. Baru Tentakel judulnya lagu. Walaupun di situ gue hanya sebagai musik produser ya, tapi tetap kayak topiknya itu yang paling bener, paling serius itu. Itu ngerasa ngasih relief nggak sih Bang sampai batas tertentu? Ada sih, ada kayak akhirnya gue bikin yang beneran gitu. Ada kreatif. ada. Tapi emang dalam musik lu sendiri lu pengen nyampain pesan kayak gitu? Enggak, bukan suatu kewajiban, bukan suatu misi gue juga sih. Simpelnya gue bikin musik ya buat bertahan hidup sebenarnya. Profesional soalnya ya. Iya. Kerjaan. Tapi kadang-kadang isu-isu yang gue kritik ya itu menyangkut kehidupan gue lah sebenarnya kan. Bukannya gue orang yang di atas terus kayak sok peduli bawah, enggak, gue yang di bawah anjir. Itu Gue yang lagi kena nih. itu perspektif mahal sih menurut gue kan. Karena kan kebanyakan orang ngelihat ini orang top down nih, orang komentarnya yang ada di bawah. Ini justru lu bukan mewakilkan suara orang ya, lu mewakilkan suara lu sendiri ya. Dan sekali lagi labeling tuh kadang-kadang ya nongol juga yang salah sasaran, kayak gue dikatain SJW anjir. Yang paling parah nih ya, kalau lagi di circle per SJW-an lagi ada kasus, tau-tau gue keseret kenal aja enggak, satupun gak ada yang gue kenal. Dimension pas Seriusan? Iya, kenal. Padahal gue cuman ya, gue suka ngekritik nggak bawa bendera apapun kan. Iya. Tapi jadi keseret, misalnya ada sosok A yang kena kasus apa, Biasanya temen lu tuh, temen dari mana, mukanya juga nggak tahu, gue cuma tahu avatarnya gambar muka anjing, udah gitu doang. Nggak tahu. Itu memang ekstrim tuh, begitu netizen punya ekspektasi ngecap orang SJW tuh. Aku tuh bahkan pernah di-mention orang, "Bang, kok lu masih follow orang ini sih? Ini siapa ya anjing?" gitu. Nah, itu kan apa urusannya? Iya, realita itu kan, bahwa mereka menganggap bahwa sosial media gitu representasi yang paling murni dan paling benar-benar 100%. Iya, dan seolah-olah kita tuh 24 jam di situ, Bang. Iya. Aku tuh mandiin anak ya, motong rumput. Kayak Tahu-tahu dimarahin orang karena masih follow siapa gitu. Ini apa? Iya kan, kayak nge-follow orang itu kayak sebuah tindakan yang krusial yang harus diawasi sama masyarakat gitu loh. Iya. Kayak lu adalah orang yang lu follow gitu Iya ya. gitu loh. Oh, lu nge-follow orang bermasalah berarti lu temen gitu. Iya. Kenal enggak, ketemu enggak, padahal mungkin kita satu kepencet, kedua pernah nge-follow karena dia bikin tweet lucu atau bikin Iya. konten lucu. Lewat aja Atau gitu. ya karena dia di-follow siapa, gue follow balik, gue follow juga deh gitu. Iya. Banyak banget alasan follow, tapi netizen selalu menganggap follow itu udah jadi kayak relasi yang jelas antar seseorang. Buatku akar keanehannya tuh kalau kita ngomongin kondisi sosial atau ngeritik apapun tuh, orang tuh kayak ngasih kita beban tanggung jawab moral gitu untuk peduli pada semua isu, Iya, suara. mengkritik yang lain. Tanya tuh, "Bang, kok lu belum komentar?" Nyari Oh duit. iya, Lagi nyari duit, lagi gawe anjing. Iya. Bang, ini ada kasus bang, lu nggak komentar bang. Lu kira aneh kontras ya? Lapor gitu ya. Dan kalau kita nggak komentar, dikiranya kita apa? Enabler gitu. Enabler, terus kayak apa? Standar ganda. Standar ganda, bagian dari circle ini, jadi makanya nggak mau lu komentar. Bang, baru buka bang. Makanya yang tadi dibilang Mardial itu bahwa ini tuh bukan turba, memang kita tuh ketika ngomong gitu tuh kan ngomongin hal di sekitar kita Iya. gitu. Dan ya namanya hal di sekitar kita tuh ada banyak urusan ya kan? Iya, banyak. Dunia kita bukan Twitter doang. Bukan superhero, bukan apa gitu kan, yang punya tanggung jawab moral gitu untuk menyelamatkan dunia. Iya anjir, semua masalah bang, ini gak diomongin bang. Bang, pendapat tentang ini.
Trump ketembak kemarin. Iya. Bang, pendapat lu gimana? Ferry udah ngasih pendapat dia langsung dia syuting. Enggak, bentar, maksudnya kalau Trump ketembak pendapat gue misalnya gimana gitu. Maksudnya kayak kan gue mesti assess dulu dong apa sih yang terjadi, apa segala macam gitu loh. Dan kadang pendapat gue juga menurut gue kadang di beberapa hal pendapat gue sangat tidak penting. Iya kan ya sih, kayak makanya gue males keluarin. Dan ataupun kalau gue mau bikin pendapat akhirnya gue pengen bikin lucu, takutnya malah jadi problem baru. Bener. Iya kan? Gue sih selalu mengkonversi pendapat ke pendapatan ya. Iya. Akhirnya harus ada tanggung jawab di situ kan. Iya. Pada saat itu ya udah akhirnya ini pendapat bisa dikemanain. Akhirnya gue bisa bikin live streamingnya. Gue pengen denger aja ada apa segala macem gitu. Nah tiba-tiba pas lagi ngomongin Trump gue dikasih tahu lagi, bang ada kasus pembulian di sini. Tiba-tiba gue jadi duta pembulian. Gue lagi yang ngurusin orang dibully anjir. Kan gue lagi yang ditugasin nih. Dia ngomongin Trump. Sebenarnya kan itu fenomena yang membuktikan kalau regulator nggak jalan sebenarnya. Itu Iya. dia. Karena mereka ngadunya ke Eno Betul, Bening, ngadunya ke Mardial gitu. Ngadu ke gue lagi yang udah paling gak ngomongin gituan. Iya. Aneh banget anjir. Betul, karena yang seharusnya ngurusin nggak ngurusin. Seharusnya yang ngurusin nggak ngurusin. Siapa tuh bang yang harus ngurusin bang? Ya itulah. Gue dari awal ngeliat internet itu sebagai sesuatu yang positif. Oh iya. Maksudnya kayak dulu tuh gue ya kiri gue masih ada dikit. Iya, oke. Dengan internet terjadi pemerataan maksud gue. Iya, Iya kan? Bahwa lu nggak perlu lagi punya alat produksi untuk bisa bikin stasiun TV, untuk menjadi informasi, untuk coba bisa kontrol informasi dan segala macam. Gue pikir ini akan jadi sebuah revolusi. Evolution. Iya, ternyata yang ditonton jadi ternyata tidak bisa gitu. Kalau menurut saya memang ya udahlah gitu kan. Tapi abis itu ya gue lihat tidak ada kita sebagai masyarakat ketinggalan internet. Iya. Web3 nanti katanya entah mau jadi apa enggak gue nggak tahu. Web3 AI sekarang AI itu Betapa besar rasa kagetnya ketika sekarang ngelihat TikTok ada anak yang tidak tahu cara terbentuknya hujan itu loh di TikTok. Iya. Ada bang yang nggak tahu bahwa bintang itu bentuknya bola itu ada bang. Dikira bentuknya segi 5 bang bintang itu. Hah? Iya. Serius? Lu coba kalau lagi jalan ke depan SD, lu kasih jam tangan yang masih kayak gini. Lu bilang jam berapa sekarang? Oh mereka nggak bisa. Gak bisa baca. Itulah salah satu variabel yang membuat Mardial tidak punya harapan lagi pada manusia. Itu tadi gue bilang kan internet memeratakan ya kan. Merata bodoh. Memberikan kesempatan kan, memberikan peluang. Tidak, ya udahlah. Mantap sih. Mantap. Kalau jam gue ada teorinya sih, karena emang anak-anak udah pada gadget, jadi ngeliat jam itu bener-bener cuma angka yang ada di pojok kanan atas. Tapi ya kayak bintang hujan. Iya itu. Luar biasa. Sampai jadi perdebatan loh. Perdebatan di kolom komen di TikTok itu kayak enggak kayak gitu goblok bentuk bintang gitu. Anjir, internet tuh harusnya ya gue udah gak kaget, cuman gue kaget di contoh yang baru ini gitu loh. Karena di era gue ya itu gue lihat kok orang-orang gue merasa kayak sedih pada saat itu ya, kok orang-orang nggak bisa manfaatin internet securiosity gue gitu ya, kayak ini bagus loh buat opportunity lu, buat ini segala macem gitu. Gue ya lu lihat lah zaman-zaman gue dulu lah ngajarin orang jadi YouTuber dan itu gue nyesel banget kan sampai sekarang. Kayak wah kalau lu tahu Pak sosok-sosok yang gue ajarin siapa aja lu bakal sebel. Itulah dia tugas siapa tuh? Nah, tadi gitu Tugas kan. pemerintah kita yang benar. Iya. Makanya waktu ada AI, gue tuh statement gue bilang gini, gue nggak bisa nolak AI. Ini terbukti dari internet, dari teknologi, nggak ada yang bisa nolak kemajuan teknologi. Semakin lo nolak, semakin keguling ke bawah. Ya. Terus apa dong kalau misalnya kayak gitu? Ya ini emang udah tugas siapapun yang punya resource, yang punya kewajiban, yang punya tanggung jawab, yang punya wewenang untuk bikin SDM-nya nggak keguling sama AI kan? Ya. Mau diapain lagi? Mardial udah bikin lagu reggae. Via AI. Pakai AI. Mantap. Liriknya Israel kok. Oh itu cara pemanfaatan AI yang paling gampang sih buat shitpost aja. Karena emang kan secara etikal juga AI masih diperdebatkan kan. Iya. Ya udah gue bikin sesuatu yang bukan buat dimonetize juga, tapi buat nyampah aja, menggunakan AI yang juga sebenarnya masih kontroversial secara etik ya. Karena ini bang ya, aku pernah dengar sih ngomong-ngomong di podcast tuh karena nggak etis tuh karena dia ngambil dari yang udah. Iya, itu yang paling masalah tuh. Tools yang gue pakai namanya Suno yang buat bikin lagu itu pun udah bakal kalah sih, kemungkinan besar dia akan kalah disu sama pelaku-pelaku musik. Oh dia beneran. lagi proses hukum juga. Ya, Iya. Soalnya itu gila men, itu bakal kalah. bener-bener lu tinggal masukin prompt jadi musik. Itu terbukti ada kalau di hip hop
orang kan banyak yang punya produser tag. Produser tag itu sebelum beatnya mulai ada nama dia gitu di shout. Mama Mardial gitu. Kayak gue misalnya Mardial gitu. Itu terbukti banyak orang nge-prom bikin beat musik itu kebawa si produser tag-nya. Jadi ketahuan nih ya kan, ketahuan kalau dia nyolong. Kalau lu nyolong, Iya. nyolong IP lah ya, Iya. nyolong aset lah Iya. ya. Aset. Wah, ya habis itu dah. Sampai produser tag-nya Produser tag-nya kebawa. Berarti nggak bagus nih, ini sistemnya belum berkembang nih. Belum. Untuk Tapi siapalah kita memikirkan itu kan? Pak Budi Ari. Very closing, Fer. Bingung closing kayak gimana. Deh, balik lagi. Oh, iya. Pertanyaan terakhir lah. Ya. Karena kan kita ngomongin kreator sama ekosistem ya, yang sempat ada gitu. Dan lu tahu kan, waktu itu mungkin kalian lihat kita mention lah kayak Uta, Randu itu udah dulu. Iya. Ya, Gue udah lama gak denger apa itu baru kedenger lagi. Gitu lah tiba-tiba. yang jadi punching bag kata Mardial tadi kan, yang jadi punching bag di tahun segitu. Nah, kalau misalnya kreator sekarang dan itu ada ketika kalian masih sangat aktif dalam menyuarakan kritik dan pendapat itu. AA Utap sama Rando bakal jadi bahan nggak atau bakal lebih banyak lagi gitu? Wah. Kalau sekarang malah enek sih ya, kayak terlalu banyak gak sih? Terlalu banyak. Terlalu banyak anjir, kayak nggak fokus juga mau ngapain siapa gitu loh. Iya. Kayak Kolamnya udah terlalu besar. Dan algoritma bekerja by keramaian kan. Maksudnya drama yang pasti rame kan. Lu suka nggak suka lu tontonin sampai habis, lu Iya. komentarin, lu katain. Algoritma kan nggak ngerti itu bagus apa nggak. Algoritma ngerti itu rame, disebar dan in a way orang udah paham itu lah paling basic algoritma. Jadi kita bikin konflik aja gitu loh. Sekarang hampir I don't know, kayak seminggu sekali ada aja orang bikin Iya. konflik entah disengaja entah nggak disengaja. Jadi Perbedaan mendasarnya di era dulu itu personality-nya kuat. Walau buruk sekalipun kuat ya. Kuat. Orang akan mengikuti satu personality sebagai role model dia. Karena Sekarang suka udah sama nggak bisa. personality-nya ya. Sekarang Ya. satu jenis konten kreatornya ada 12. ya Dua-duanya 12-12-nya gontok-gontokan. Nggak selalu 12-12-nya yang menang Iya. melawan algoritma kayak gitu. kayak ada kisah ini kan emang secara algoritma juga didesain untuk orang tuh akhirnya diketahui bukan karena kreator ya tapi karena kontennya. Yap. Jadi gue tahu lu bikin konten ini tapi gue nggak tahu nama lu siapa. Pernah gak sih? Iya. Gue pernah tantangin orang gitu kan. Lu coba sebutin 10 TikToker Indonesia Yap. yang lu follow ya. Gitu. Kalau zaman kita dulu kan Ferry tadi nyebut nama gampang banget karena ya Iya. emang person ya story-nya di follow kan gitu loh. Sekarang itu bahkan ada kasus di Amerika ada apa ya Fitcon kalau nggak salah gitu. Dia followersnya jutaan, nobody. Iya. Udah karena orang nggak follow the story, orang cuma tahu kontennya aja dan lagi ribut di mana. Dan kontennya lewat aja Iya, gitu. gue pada satu cerita lucu banget. Ini sedikit intermezzo, soalnya kocak banget. Jadi waktu itu kan ada kumpul YouTuber gitu lah. Era-era masih TikTok awal-awal segala macem, ya kan? Kamu ada ya kumpul YouTube? Ada. Diundang juga kadang-kadang. Oh belum pernah. Ntar kita coba bikin Fer. Dibilang geng-geng YouTuber apa gua nggak diri? Ada. Kasian. Jadi ngumpul-ngumpul gitu. Gua tuh ya udah kan gua kan nggak pernah merasa gua yang spesial atau gimana. Toh secara angka gua di bawah mereka semua gua tahu. Jadi gua ya udah nggak pernah bersikap yang gitu. One day ada tiba-tiba orang salaman, halo. Gua kan tetap mengasumsikan orang nggak tahu gua. Iya. Ya. Tetap kenalan. Kenalan, halo gue Eno gitu kan. Terus dia diem gitu. Asal lu gak tahu gue bang gitu kayak. Sorry gak tahu siapa ya gitu. Ih bang, gue 1 juta lo kemarin gitu. Oh iya gitu. Ya, sorry gak tahu siapa gitu. Gak asik lu bang gitu. Ya sorry maaf ya gitu. Dalam hati gue, emang gue gak tahu anjing lu siapa. Gimana gue mau tahu, gue beneran gak tahu lu siapa gitu. Lucu lagi aja. Dan maksudnya kayak gue gak tahu dia tuh mau ngeledekin gue kurang gaul atau gimana tuh. Tapi jatuhnya gue jadi kayak cringe gitu kayak gitu loh kayak bangsat gitu. Dan sekarang bayangin semua orang udah mengklaim diri mereka 10 juta follower, 20 juta followers. Dan sorry to say gue masih nggak kenal mereka siapa dan nggak tahu mereka siapa karena kan algoritma gue nggak ini mereka gitu. Iya. Dan Kayaknya kalau ada yang kenalin diri pakai jumlah subscribernya dipanggilnya Bang Jutawan aja. Iya, udah beda, kulturnya udah beda gitu. Dan semua orang udah bisa dapat 1 juta followers. Nobody bisa tiba-tiba 1 juta subscriber, 1 juta viewers, 10 juta penonton dan lain-lain. Udah eranya udah membuat bukan lagi era konten kreator, era konten dan entah lu kreator apa siapa. Iya. Dan short bikin semuanya lebih gampang. Iya, short bikin semua lebih Banyak orang gampang. bisa dapat 2 juta, 3 juta baik short. Ya, Asli lucu banget sih. gampang dilihat, gampang dilupakan selesai. Yap.
Makanya gue nggak mau bikin short itu karena Lu bikin short ada? nggak banyak. Gue Oh. bikin short itu 6 atau 9 gitu. Pokoknya cuma nggak bisa di scroll lah. Karena gue tahu once gue bikin short pasti itu meledak, pasti itu naik dan naik 1 jutanya jadi cepet. Cuman angka ini kosong. Yap. Karena kan orang ngefollow kan ya gue ngerasa ya mungkin gue baru 900 ribuan ya. Cuman kalau mau di compare sama yang 10 juta, 20 juta ketika bikin satu acara, gue masih ada optimis. Oh ya, yang orang bakal rame karena dia ngikutin konten panjangnya, personality-nya dia ikutin. Sombong. Tapi terbukti dia bikin acara, datang orang gitu. Bukan gitu. Maksudnya, nah kalau gue pakai short, gue gak bilang gue nggak bikin sama sekali ya. Ada. Cuman ya motifnya short itu bukan untuk naikin subscriber. Justru gue kesal kalau naiknya dari situ. Ya. Karena dia nggak engage. Ya, Dia betul. cuma Ya. by number aja Ya. jadinya. Yep. Dan kalau nggak engage, lu bayangin kan banyak tuh YouTuber followers 10 juta. Satu konten panjang ya 1.000 2.000 nonton. Kopong. Ya. Sedih gue ntar jadi ya kan. Lu mau tau yang lebih sedih nggak? Ini sorry intermezzo ya. Jadi waktu itu gue masih kerja kan, maksudnya ngumpulin konten kreator buat brand dan segala macem. Ada waktu zaman Covid, ada TikToker followersnya jutaan, 2 juta lah sebut. Videonya lumayan, 100 ribuan kalau nonton orang sampai 1 juta. Tebak harga satu video berapa? Yang tadi nih ngomongin yang kayak brand Furan, Iya. dia lebih sedih daripada brand Furan. Tebak aja berapa? Satu videonya? 20? Tadi 20 juta, Iya. 250 ribu. Ya Allah. Gua aja, lu bercanda, gua gituin, lu bercanda. 250 ribu. Yes, kreator ekonomi tuh separah itu, terlalu bombastik, tapi nggak disiapin fondasinya orang-orang sama pengetahuan tentang gitu. Kreator ekonomi sekarang tuh makanya lagi jomplang banget. Makanya lu bilang kan kau sekarang kreator ini segala macam. Mereka tuh sekarang bahkan udah di tahap yang ekonominya bahkan gue udah nggak bisa ikutin men kayak nih wah udah. 250 ribu gua ambil aja gitu ya. Gue pernah bercandain ini 250 ribu gue yang endorse ya buat bikin video lu joget gini aja udah. Oh itu nilai yang gila sih ini. Gue kaget, ini gue dibecandain apa enggak gitu. Gue sampai sekarang masih kaget dan setelah gue ngomong-ngomong sama beberapa orang, emang ternyata mereka nggak tahu harga. Oh, tapi itu lebih ke karena mereka nggak tahu atau memang nilai ininya udah turun? Dua-duanya kali ya. Kalau asumsi gue ya, ini asumsi gue, gara-gara mereka jadi makin Ya, turun. iya. Karena ya dari mata Hukum dasar inilah permintaan penawaran. Nah, Bapak ekonomi kita nih silakan jelaskan lah kan. Orang-orang pegang duit seneng dong. Weh, Iya. boleh nih. Terus habis itu diledekin kan kompetitor. Kamu 20 juta, ini 250 ribu, ngapain kita ke kamu? Selesai. Jadi supply demand-nya tuh udah nggak sehat nih. Kalau dulu kan kuantitasnya tuh dikit lah. Paling Chandra, Skinny, Arab. Mereka udah punya range harga masing-masing yang nggak beda jauh nih. Yap. Tiba masuk ini dalam 1 tahun kan TikTok itu banyak, nilai yang banyak, tapi ya itu. Makanya kalau salah satu alasan gue gak mau main short adalah yang nggak bisa dikasih orang-orang short ini. Ya, jadi kan kadang ada produk-produk placement yang emang masalah di US iklimnya tuh lebih sehat gitu loh untuk kreatornya. Ya. Kayak kalau lu nonton Johnny Harris itu dia masih tetap dapat endorser gitu. Karena TikTok di US ada AdSense-nya. Jadi mereka tahu harga satu video mereka tuh berapa. Itu penyakitnya ya. Di sini nggak ada. Dan dia Johnny Harris, Ferry. Iya betul. Dia jadi Iya, Kita aja nonton gitu. Kita aja nonton Ya, emang dia brengsek Harris. orang gitu. Betul. Bapak itu gue juga. Fox itu bahkan Johnny Harris sekarang bigger than Fox sih kalau gue Bigger bilang. than Fox, gila tuh orang. Setelah dia cabut udah jarang kehitung lah berapa sering nonton Fox. Tapi kan itu poinnya, lu tahu harga. Kalau makanya di YouTube kita bisa tahu harga kita karena AdSense yang kita dapat aja segini. Ada tolak ukur yang lebih Ada jelas. minimal ada tolak ukurnya. Ada TikTok mereka benchmark. tolak ukurnya apa? Paling tanya temennya ya kan. Tanya temennya siapa? Gope nih gue nih. Oke. Makin asik. Tadinya gue mau closing nih, cuman gue penasaran. Gue penasaran. Gak jadi. Anjing. Mampus. Maksudnya gini, ini menarik sih. Soalnya gini, Bang Mardial nih, lu tahu ya oke lah kita semua sepakat walaupun lu nggak ngakuin misalnya, Mamang Cashboard di OG lah, OG. Lu OG karakter. Oji. Kenapa lu nggak masuk bang ke short atau ke TikTok atau ke apa? Dan orang-orang tuh referensinya kan lu, kenapa lu nggak masuk gitu loh? Masih nyambung sih sama yang kita bahas barusan, nggak ada duitnya. Oh. Standarnya turun. Gara-gara mungkin orang-orang kayak No ceritain. Kecil banget rate-nya. Gue udah ngajuin semua cabut. Bener. Oh, Lu ngerasain kan? Semua Lu cabut. ngerasain kan? Gue ngerasain era dimana gue bisa nyebut angka nggak ditawar sampai semua cabut. Bener. Oh, oke. Gue juga kaget, gue pikir gue akan fakta ini karena
pada saat gue ngomong ke orang terus jadi sekarang aja contoh nyatanya gitu. Kita kasih harga segitu kayak Gue sampai debat sama manajer gue, kita ikut arus apa gimana nih? Nggak usah, udah kita produksian aja di belakang masih ada gitu. Oh, lu masih ada nilai-nilai itunya dari Masalah- capek bikin kayak gini. Harusnya ekstrim sih, segitu bayarannya ekstrim. dan gue yakin lah harga dia tuh nggak yang bombastis Iya, gimana. iya, biasa aja. Kan kita kan hitungannya mid Iya, banget gitu mid, loh, bukan yang top of the mind juga atau gimana gitu atau yang lagi diomongin. Ternyata yang top of mind pun Ya jatuh harganya. enggak. Gue nggak tahu yang top of the mind. Gua share lah cerita. Oh, ada? Ada. Oke. Dan ya emang waktu nanya segini doang gitu. Maksud gua, iya emang sampai segitu gua. Sampai waktu gua nanya ya beberapa nama yang emang udah gede. Cuman segitu videonya gitu bayarnya. Jadi top of mind pun kena gitu. Jadi yang emang kalau gue pribadi gue belum ngerasain masalah itu karena emang bentuknya kan beda ya. Iya. Yang pesaing pasarnya juga gak banyak untuk membuat konten yang Argumen production cost lu masih Iya, bisa dihajar iya, lah. masih bisa dihajar dan emang lu nggak punya pilihan lain selain gua gitu. Ya. Ya, mamam lah tuh harga tiket. Ya iyalah dia pegang ya udah. Gue bersyukur belum ada. Gitu. belum ada. Sekalinya ada dikit udah jatuh duluan nih, Raymond gitu kan. Gue mulai lagi Gong. Problemnya Fer, kalau bayaran sponsormu murah, kita pada nggak gajian. Tapi ya itu. Tapi gue juga ini juga jadi sadar ya karena kayak gak mungkin lah Mardial nggak tahu nilai aset yang dia punya gitu. Loh kenapa dia nggak masuk ya? Iya, Dan ternyata emang dan Eno pun kan dia pasti udah urusan banget dengan semua kreator nih. Ternyata problemnya kreator ekonomik ya. Kreator ekonomi. Dan gue nggak tahu apakah penyebabnya dia nggak tahu harga atau emang biar dapat harga atau apa. Gue belum sedikit lebih lanjut tapi gue udah kesel duluan aja pokoknya. Dan gue mau memperbaikinya juga bingung gimana Iya, memperbaiki yang kayak gini. Lu tahu nggak masalah sebenarnya apa? Apa? Kreator itu nggak punya serikat. Oh ma. Wah. Setuju sih gue. Serikat Iya, bos. iya kan? Setuju ya. Waduh. Gue sering tipis-tipis nyenggol soal kita tuh sebenarnya perlu berserikat tau. Minimal buat urusan pembayaran telat. Iya. Bener. Kan yang mana kan ya? Dia tuh dulu tuh ini men, kalau nggak salah dia tuh dulu ngeajuin serikat waktu ngobrol sama gua. Zaman sebelum Covid. Karena kan Karena tidak paling ada yang siap bisa melindungi evolusi. pekerja kecuali pekerja sendiri. Man. Serikat. Lu lihat nih, kreator itu yang paling besar nih scale-nya. Kayaknya kita bilang YouTuber lah. Gue benci banget istilah influencer tuh, gue benci banget, gak pernah gue sebut. Lu kok bisa ngakuin lu nge-influence orang sih gitu? Influenza gue, influencer gue bilang influenza gue. Lu sadar gak kalau di zaman kalian juga jarang kan dia ngakuin dirinya influencer mau YouTuber dulu kan? Iya. Ada, gue juga. Ini sekarang gue ngeliat saya sebagai influencer. Gue sangat menghindari banget di setiap kesempatan ya kalau orang mau naruh itu, please jangan sebut gue influencer gitu. Influenza, konten kreator. Udah paling aman lah ya. Atau YouTube title gue gitu. Influencer tuh apa? Bayangin sampai sekarang itu nggak punya ada serikat kreator, nggak punya ini dan karena yang gede merasa nggak perlu, Betul. yang kecil bingung mau kemana. Betul. Apa kita buat aja deh? Penting. Masalahnya kita berdua sama-sama tidak cocok menggarap pengorganisiran. Iya. Nggak Bangun masalahnya. aja siap. Nah itulah Kompor doang ya. harapan kan sebenarnya ke Eno Bening ini. Bentar. Gak ada. Yang punya disiplin lebih Gak ada. Loh yang lebih kiri jelas kan sudah. Karena gini Pak, kalau berserikat tuh orang akan telepon, Bang advokasi dong. Nah. Bangun jam 4 sore ini kan. Bapak ini kan yang lebih masih saya kan sudah saya declare saya sudah tidak peduli ya. Anda mau bodoh-bodoh, Anda mau miskin-miskin, saya mau Tapi manfaatin. mau join kalau Ya saya ekonomik scale aja kalau menguntungkan buat saya kenapa nggak join? Tapi jangan tiba-tiba jam 4 telepon, no ada yang minta tolong. Nggak mau. Dan masalahnya kan bukan cuma pendapatannya, hukum. Jadi banyak banget kreator yang emang mereka udah buat konten ya dikerjain. dikerjain Ya, akhirnya iya. mereka ada konten kreator yang dulu apa ya gue nyebutnya influencer lah Iya, karena nyebut orang lain nggak apa-apa ya, influencer gitu cewek dia speak up masalah KS-nya dia dan ujung-ujungnya dia malah jadi korban pemerasan Nah, dan nggak ada yang melindungi dia karena Yap. serikatnya nggak ada. Bener. bikin fair. Aduh gua lagi Lu yang paling terlihat udah gesek-gesekan sama kiri juga nanggung. Kalau gua out of nowhere masa tiba-tiba muncul ke permukaan sok-sok menserikat, lu kan lebih enak gitu. sebenarnya paling aman tuh dia anugerah dicintai Betul, semua orang. betul. Lu berangkat dari Memang itu. idenya itu memang perlu dieksersis sih. Iya. Oke, kayaknya kameranya udah satu yang mati itu. Kata kelawan. Kita sih bilang ya, sejam biasa di sini, tapi 1,5 jam ke atas agak jarang gitu. Dan tolong dipikirkan buat teman-teman yang nonton,
serikat. Iya, serikat kreator lah, serikat. Bilang Bang Ferry, silakan Bang gitu. Ditunggu gitu, ditunggu. Video Akan berikutnya menarik sih kalau ketua serikat kreator Windah Basudara gitu. Oh iya, Winda. Bisa sih dan bisa gitu. bisa. Dia janji ke sini hari apa ya kemarin? Dia datang balik terus. Nah, lu todong tuh. Udah. Terus nanti dia nanya, apa bang? Winda tuh lucu banget tuh. Ya udah, makasih udah nonton Malaka Podcast. Thank you. Thank you.